Untuk kita mau langsung kepada pemberitaan firman Tuhan, ya, seberapa kita yang hadir pada malam hari ini. Ya, saudara, tadi saya diingatkan satu hal tentang kabar baik, yaitu jangan berpikir gini, wah, kabar baik apa Pak? Berarti tahun ini doa saya dijawab, itu kabar baik. Kedua, kerinduan saya dikabulkan Tuhan. Ketiga, kebutuhan saya diadakan Tuhan, itu kabar baik. Saudara, firman Tuhan ya dengan jelas dikatakan, ya, kalau di dalam kan Injil berasal dari kata Egalion yang artinya kabar baik. Bahkan Alkitab kita pun disebut dengan Alkitab kabar baik. Tapi saudara-saudara, saya tahu ya, Injil itu merupakan kabar baik buat para murid. Amin. Injil walaupun diberitakan pertama kali untuk orang Israel, bukan kabar baik buat semua orang Israel. Kenapa, saudara? Buat murid-murid yang mau ikut Tuhan itu kabar baik. Mereka mengerti kebenaran. Mereka tidak hanya beragama karena mereka orang Yahudi yang sudah punya agama Yahudi, maka mereka mengikuti aturan-aturan turunan apa yang diajarkan manusia. Berarti walaupun mereka berdasarkan firman Tuhan, walaupun mereka berdasarkan hukum Taurat, tapi penafsiran pengertian mereka itu berdasarkan ajaran manusia. Kabar baik buat para murid, kabar baik buat orang-orang sakit. Tetapi kabar buruk satu buat orang Farisi. Setiap Tuhan khotbah, orang Farisi ditegur melulu. Amin. Tuhan bilang, hai kamu orang Farisi, kamu adalah kubur yang dilabur putih, tapi dalamnya isi tulang. Nah, Tuhan bicara apa, saudara? Walaupun mereka kelihatannya beragama, walaupun mereka bagian daripada orang Yahudi, tetapi ternyata dalamnya kotor, luarnya doang bersih. Artinya apa, saudara? Ya, kita mungkin pergi ibadah, mungkin mereka rajin pergi sinagog, pergi rumah ibadah, mungkin rajin, tetapi dalamnya masih kotor dengan segala macam kekotoran di dalam. Kemudian Tuhan katakan apa, saudara, kepada orang Farisi? Yang terpenting adalah, dikatakan yang terpenting adalah keadilan, kemudian belas kasihan dan kesetiaan. Buat orang Farisi, yang terpenting adalah perpuluhan. Ya, makanya Tuhan tegur mereka, Tuhan kasih perumpamaan, ada dua orang pergi ke bait Allah. Yang satu orang Farisi, satu pemungut. Mereka datang untuk berdoa. Kemudian orang Farisinya berdoa dengan kesombongan. Orang Farisi berdoa dengan menilai orang lain. Iya kan? Betul? Iya apa ya? Nah, saudara, lihat sekarang. Kabar baik firman Tuhan yang saudara dan saya dengar ini, saudara, apakah ini benar-benar kabar baik atau kabar buruk? Sering orang merasa ini kabar baik, saudara. Iya, kabar baik. Kenapa? Tuhan akan tolong saya. Tuhan akan berkati saya. Masalah saya pasti dibereskan dia. Utang saya pasti lunas. Amin. Keinginan saya punya mobil, punya pasti diadakan. Amin. Itu kabar baiknya. Amin. Nah, saudara tahu, Tuhan tidak datang menurut keinginan orang Yahudi. Ya, kalau saudara belajar sedikit tentang teologi Alkitab, ya, ketika Tuhan dikirim oleh Bapa turun ke bumi, pada zaman itu orang Yahudi dikuasai oleh orang Romawi. Berarti Mesias yang mereka harapkan bukanlah Mesias secara rohani yang akan membebaskan mereka daripada belenggu penafsiran agama, ya, yang salah, ya, doktrin-doktrin agama yang kurang tepat, tetapi kerinduan mereka hanya bebas dari penjajahan Romawi. Yang diinginkan mereka adalah Mesias secara politik, bukan Mesias secara rohani. Tuhan nggak pernah ngomong politik, saudara. Betul. Setiap kali orang Israel bilang, Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel? Tuhan jawab apa? Tuhan bilang, oke, segera seperti yang kau mau. Begitu. Dia tidak tertarik menjawabnya, saudara. Ya kan? Murid-murid pun bertanya, Tuhan, maukah engkau memulihkan? Dia nggak jawab. Dia tidak tertarik, saudara. Ya, kedatangannya bukan untuk memenuhi keinginan orang Yahudi dan harapan orang Yahudi, tetapi membawa visi Bapaknya, betul? Berarti saudara perhatikan, ya, yang pertama tadi, ya, buat orang Farisi itu kabar buruk. Kenapa? Karena cara mereka beragama, cara mereka hidup dan beribadah harus diperbaiki. Ya, lihat saudara, setiap Tuhan khotbahkan, hai kamu orang Farisi, betul? Itu isinya, aku akan memberkatimu karena kau sudah bayar perpuluhan. Amin. Dia katakan, tidak. Dia katakan apa? Kau mengajar bahwa orang harus bayar perpuluhan dari jintan, adat, dan segala macam. Tuhan bilang, yang terpenting adalah. Jadi mereka mengajarkan bukan yang paling penting, tetapi yang penting. Loh, sekarang yang paling penting sama yang penting, ya, mana lebih berharga? Yang paling penting. Tapi buat orang Farisi yang paling penting adalah pokoknya saya kasih uang buat Tuhan, selesai.
Nah, banyak umat Kristen pokoknya sudah kasih perpuluhan selesai, sudah kasih persembahan selesai. Masalah dia berubah hidup agamanya, kehidupan sehari-harinya itu tidak penting. Yang penting nasibnya akan berubah karena sudah menabur buat Tuhan. Amin. Ya kan? Karena dia sudah menabur, dia akan terima lebih banyak. Betul, nasibnya akan berubah. Masalah kelakuannya tidak berubah memang tidak penting. Amin. Kedua, saudara perhatikan. Tuhan katakan kepada orang-orang siapa? Orang Saduki. Dia setelah khotbah juga penuh dengan teguran kepada orang Saduki. Berarti kedatangannya hanya baik untuk sebagian orang. Amin. Iya apa ya? Loh, kok diam? Tidak baik untuk orang Farisi. Amin. Dia datang negur melulu. Padahal zaman itu kan ada imam, ada ahli Taurat. Betul? Kenapa tidak menegur? Kenapa golongan Farisi ini menjadi sebuah golongan yang begitu besar dan berkuasa? Karena tidak ada yang meluruskannya. Jadi dari salah kecil, salah besar, salah, orang jadi pengikut yang salah. Sehingga apa? Menjadi sebuah golongan yang berkuasa. Padahal golongan ini salah semua. Coba bayangkan. Dan karena mereka berkuasa, tambah banyak pengikut, tidak ada orang yang berani menegur, betul? Tambah lama, salahnya tambah nggak dianggap benar. Itu kan masalahnya. Oke, sekarang perhatikan lagi. Yang kedua. Ya. Tuhan menegur siapa? Orang Saduki. Nah, saudara, orang Saduki zaman itu memegang kuasa keagamaan, memegang fatwa, memegang kuasa apa? Pokok keputusan yang dikeluarkan orang Saduki itu merupakan hukum yang harus dilakukan. Buktinya, saudara. Ya, ketika Tuhan dibawa ke imam besar, Alkitab katakan imam itu adalah orang Saduki. Jadi orang yang memegang kuasa agama, mengatakan ini boleh, ini tidak, ini salah, ini benar, itu orang Saduki. Saudara bisa bayangkan, kalau orang yang punya kuasa, ya tapi orang itu merupakan orang yang tidak benar, bisa dibayangkan dia menggunakan kuasa itu untuk membuat kesalahan. Saya masih ingat, ketika saya katakan sama pemimpin rohani saya ini mau menjadi hamba Tuhan. Dia katakan apa? Buat apa kamu jadi hamba Tuhan? Lanjutkan saja usaha orang tuamu. Dia buat kesalahan fatal dalam hidup saya yang kalau saya taati, saya tidak hidup menurut panggilan Tuhan. Saya tidak hidup menurut rencana saya diciptakan. Karena dia katakan, kamu apa? Jadi saja lanjutkan usaha orang tuamu. Tapi berkali-kali hamba-hamba Tuhan yang punya karunia nubuat bicara sama saya. Yang saya tidak kenal dari luar negeri. Begitu ketemu dia katakan, kamu panggilanmu pelayanan. Ketemu lagi, kamu pelayanan. Tapi pimpinan saya tidak, kamu lanjutkan usaha orang tuamu. Terus, ya jadi jemaatlah kau tetap di sini setia sampai mati tertanam. Amin. Amin. Tertanam di sini kemudian akan kami tanam di sana. Amin. Duh, iya, atau kalau sudah mati kan tidak mungkin ditanam di gereja, pasti ditanam di kuburan. Amin. Yang kedua apa? Tuhan menegur orang Saduki yang saudara punya kuasa keagamaan, bisa bicara atas nama Tuhan, mengeluarkan peraturan atas nama Tuhan, memimpin atas nama Tuhan. Tetapi yang sebenarnya dia memimpin demi kepentingannya sendiri. Memerintahkan Tuhan itu harus dihukum mati siapa? Imam besar. Dia harus dihukum mati. Tetapi karena bangsa ini tidak boleh memutuskan hukuman mati yang merupakan wewenang kerajaan Romawi, maka Tuhan dibawa ke Pilatus. Pilatus bilang, aku tidak menemukan kesalahan apapun. Saudara bisa bayangkan. Ya, ternyata Pilatus yang tidak ngerti agama ini berpikiran lebih baik daripada orang yang mengerti agama. Amin. Amin. Loh, iya apa tidak? Ternyata Pilatus pun, kalau kita bilang, Pilatus berusaha membebaskan Yesus. Saudara perhatikan, sedangkan imam saudara putuskan harus mati. Saudara bisa bayangkan, banyak orang tidak beragama, banyak orang di luar Kristen lebih punya cinta kasih daripada orang Kristen. Yang kedua, jadi Tuhan menegur siapa? Orang Saduki. Kuasa keagamaan yang ada di tangan mereka pakai sembarangan. Nah, ini juga berbahaya kalau pemimpin-pemimpin rohani makainya Ketiga, saudara, Tuhan menegur siapa? Ahli-ahli Taurat, orang yang dikatakan ahli. Saudara, tolong perhatikan, ahli, bukan orang awam. Berarti orang-orang yang cerdik, pinter, menguasai Taurat, mengerti benar-benar tentang Taurat. Tuhan tegur mereka. Tuhan katakan apa? Hai kamu ahli-ahli Taurat, kamu itu apa? Duduk di kursinya Musa. Betul? Kata firman begitu?
Saya bingung. Saudara diam begini. Kalau yang suka baca firman pasti bilang amin. Kalau yang jarang baca nggak tahu Pak. Nggak tahu ini saya nggak tahu banyak. Ya saya orang awam, tahunya saya pokok minta diberkati lebih banyak. Amin. Minta dikirim lebih banyak. Amin. Loh Pak, ini persekutuan kalau Bapak khotbah gini bulan depan nggak ada yang datang. Nggak apa-apa sudah. Ya, kenapa? Kalau nggak ada yang datang kita tutup. Kerjaan saya lebih ringan. Iya kan, karena kan prinsip kami di mana-mana ada persembahan tidak ada persembahan. Jadi nggak rugi tuh. Tuhan bilang apa sama mereka itu menduduki kursi Musa. Saudara, kalau saudara belajar tentang agama Yahudi, saudara sering ke Israel, maka saudara akan mengerti tentang kursi Musa. Ya, buat orang Israel ada dua kursi yang paling penting, yaitu satu kursi Musa, satu kursi Elia. Makanya kalau orang Israel anak berusia 12 tahun itu akan diadakan upacara bar mitzvah. Ya, saya pernah waktu di Israel mereka sedang ngajakan upacara bar mitzvah. Anak-anak usia 12, jadi 12 tahun akan diadakan upacara itu. Akan ada sebuah kursi yang tinggi, yang disebut dengan kursi Elia, bukan kursi Musa. Dua orang yang dianggap paling penting oleh orang Israel adalah Musa dan Elia. Ya, nah, perhatikan sekarang. Musa mendirikan agama Yahudi, tetapi Elia memurnikan dan menyelamatkan agama Yahudi. Karena dialah yang menyelamatkan. Kalau tidak ada Elia zaman itu, maka Israel semuanya menyembah Baal selama-lamanya. Maka dimurnikan oleh Elia. Diselamatkan pengajaran itu dari kesesatan, penyesatan, campur baur dengan segala macam. Saya mau tanya, ini kursi apa gini tinggi? Dia bilang, ini simbolnya kursi Elia, penyelamat agama Yahudi. Tanpa dia, kita udah nggak ada di atas. Tidak ada lagi agama Yahudi. Ahli Taurat Tuhan bilang apa? Kamu tidak mau masuk ke dalamnya, tapi kamu menghalangi orang masuk. Mereka mengajarkan Taurat secara teori. Harus begini, harus begini, harus begini. Dan kalau saudara perhatikan apa yang mereka ajarkan, banyak yang salah, tidak semua benar. Saudara, makanya ya, kalau kita umat Tuhan, saudara, kalau saudara juga ada misalnya jadi hamba Tuhan, ya, doktrin yang saudara dan saya anut itu tidak 100% benar, hanya firman Tuhan yang 100% benar. Nah, tapi kita seringkali gontok-gontokan karena kita merasa kita lebih benar dari doktrin dia. Pengajaran sinode kita lebih benar dari pengajaran sinode dia. Alkitab sendiri mencatat, saudara, mereka orang Yahudi asli. Kita ini ada orang Yahudi nggak di sini? Angkat tangan. Orang Yahudi aja asli bisa bikin salah, apalagi kita. Tuhan tegur mereka, Tuhan katakan apa? Kamu menduduki kursi Musa. Musa pendiri, betul? Pendiri agama Yahudi. Sekarang mereka yang duduk di sana, mereka mendirikan agama di atas agama Yahudi, agama baru. Yaitu dengan pengajaran-pengajaran yang tidak seperti yang dimaksud oleh firman Tuhan. Ya, karena banyak orang awam di sini, saya nggak bahas lebih dalam. Kalau khusus hamba-hamba Tuhan, saya bahas detail sekali. Supaya ngerti. Karena kalau enggak, saudara, kita mendirikan doktrin-doktrin baru, aliran-aliran baru yang berlawanan sekali kadang-kadang dengan firman Tuhan. Ya, saya nggak bahas itu. Misalnya doktrinnya si Ano, ya, pemikirannya gini, ini kan tidak sesuai. Ada bagian yang tidak sesuai dengan firman. Doktrinnya ini kita nggak bahas itu. Nanti jemaat awam pusing pulang, saudara. Ya, baik. Nah, kembali lagi lihat. Tuhan katakan apa? Mereka itu, kamu tidak masuk ke dalamnya, tapi kamu menghalangi orang masuk ke dalam. Betul? Berarti apa? Mereka semua tipe orang yang berdiri di pintu, tidak masuk ke dalam. Tapi kalau orang mau masuk ke dalam, mereka menghalangi. Loh, aneh loh. Betul? Kira-kira kalau saudara misalnya mau datang, ada orang berdiri di pintu, terus saudara bilang permisi, dia nggak mau pindah, tetap berdiri di situ, itu dia mau ngapain? Menghalangi loh. Betul, dia sendiri tidak mau masuk, tapi dia tidak mengizinkan orang lain masuk. Nah, saudara, kita tahu, saudara ya, tidak salah kita belajar. Saya pun belajar. Saya kuliah di 2 universitas. Karena hamba Tuhan tidak belajar, dia mau ngomong apa? Ya, hamba Tuhan masih tiap hari juga belajar supaya tidak khotbahnya ketinggalan zaman. Ya, terus cara ibadahnya juga ketinggalan zaman. Lagu-lagunya zaman Belanda, jemaatnya pegel, terutama anak muda, betul? Coba saudara, kalau gereja saudara banyak anak muda, terus saudara lagu-lagunya lagu zaman kuno, mau nggak datang anak muda itu banyak? Maunya apa? Lagu baru pak, lagu baru. Jadi kembali dulu ke sini ya. Kabar buruk buat orang Farisi, karena mereka harus merubah
doktrin tata cara mereka beribadah. Yang kedua, kabar buruk buat orang Saduki. Karena mereka sudah terlalu lama menggunakan kuasa agama untuk hal yang salah. Yang ketiga, kabar buruk buat ahli Taurat. Yang mestinya membawa orang lebih dalam ke dalam Tuhan, lebih menikmati Tuhan, berpengalaman dengan Tuhan. Dia sendiri nggak berpengalaman sama Tuhan. Bagaimana ngajak orang berpengalaman sama Tuhan? Di salah satu negara yang saya sering pergi melayani, ada satu orang yang tanya saya begini, di luar negeri. Pak, apa harus orang Kristen itu mengalami proses padang gurun? Apa harus? Saya katakan harus. Kenapa? Karena firman kan sudah jelas mengatakan, betul? Hai yang berbeban berat dan letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Terus Tuhan bilang, aku akan memberi terus pikulah yang ku lihat. Sesudah dibikin lega, terus diapa? Dikasih, dipasangi. Loh iya kan? Betul apa ya? Tuhan tak bilang, sesudah kau tak bikin lega terus umur hidup, amin. Tapi sudah lega, sudah nyaman, sekarang dipasangi. Kuk itu hanya bisa dipasang di alat meluku, alat kerja di sawah, di kebun yang berupa lembu, amin. Yang dipasang gandar untuk apa? Membajak ya. Jadi Tuhan memasang kuk. Saudara, ya walaupun ada juga yang pakai macam-macam jenis hewan yang lain, tetapi hewan yang sampai hari ini tetap dipakai itu adalah lembu. Berarti apa, saudara? Tuhan memang menerima saudara dan saya. Kemudian apa? Dikasih lega, ditolong, diberkati, didirilah masalahnya dan lain-lain. Tapi kemudian mulai sekarang mau dijadikan lembu. Mau dijadikan lembu karena hanya lembu yang mikul kuk, bukan domba. Domba nggak bisa mikul kuk, terlalu kecil. Pernah nggak lihat domba dikerja di sawah membajak? Pernah lihat lembu membajak? Di sampai hari ini di negara manapun Indonesia pakai lembu juga kan? Domba nggak pernah dipakai lah. Apalagi pakai burung tekukur, amin. Diikat terus suruh jalan gitu membajak, nggak bisa, saudara. Jadi saudara, Tuhan punya rencana yang besar menjadikan saudara dan saya apa? Orang-orang yang bisa dipakai bekerja buat ladang Tuhan, siapapun orangnya. Iya loh, begitu loh. Loh, yang dipasangi kuk cuma lembu toh, bukan manusia, betul? Terus Tuhan bilang apa? Belajarlah sesudah mau mikul baru suruh belajar, bukan diajar dulu baru suruh mikul. Supaya saudara dan saya ngerti, saudara dan saya ini dipanggil sama Tuhan untuk jadi alat Tuhan yang hebat, yang besar, yang luar biasa. Bukan cuma terima duit luar biasa. Sesudah saudara dan saya mengerti bahwa saudara dan saya harus dipasang kuk, berarti apa? Punya kesiapan bekerja loh. Nek dipasangi itu bisa petani masangi terus ngapain? Sudah, terus dielus-elus lembunya suruh tidur gitu. Pasti mau dibawa ke ladang, amin. Nah, disuruh ngapain di ladang? Disuruh panen? Enggak loh. Terus makan rumput? Enggak loh. Suruh Jadi mengerti orang dipanggil Tuhan itu disuruh kerja melakukan maunya Tuhan, bukan nyuruh Tuhan melakukan pekerjaan kita. Itu sudah. Jadi kembali yuk kita perhatikan. Sekarang firman itu kabar baik atau kabar buruk? Kalau kita bagaimana itu kabar baik? Saudara perhatikan, ya. Murid-murid itu sering mendengar Tuhan mengajar firman yang keras dan mereka juga ada di situ. Sesudah Tuhan melipat gandakan itu ikan dan roti, ya kan? Dilipat gandakan ikan dan roti, kemudian dia orang mau angkat dia jadi raja, dia langsung menghindar, betul? Menghindar loh. Dia nggak bilang, lah memang aku raja. Sekarang kamu ngerti, memang aku raja. Loh, Tuhan memang raja loh. Diangkat jadi raja kok minggat? Kok menghindar? Coba perhatikan. Aneh loh. Amin. Loh, kalau kita diangkat jadi apa seneng kan? Amin. Apalagi kalau jadi apa yang membuat gengsi kita naik. Amin. Tuhan menghindar. Kemudian orang-orang ini uber terus sampai ke Kapernaum. Dan ketemu Tuhan Yesus ngajak. Ketika Tuhan lihat orang-orang ini yang dia kasih makan datang, dia bilang apa? Kamu ikut aku bukan karena kamu melihat tanda, tapi karena kamu makan kenyang. Dimarahi loh.
Ya dong, misalnya Tuhan bilang, ya baiklah, kalian ini kecari aku, itulah yang seharusnya. Ya dong, aku menghargai kalian, gitu. Tidak, ditegur dengan keras. Orang-orang ini baru ikut Tuhan berapa lama, coba perhatikan. 3 hari ikut tak belum makan, dong. Belum 3 hari toh, tidak makan, terus dibuat kasih makan. Tuhan menghina ke Kapernaum, melok, dong. Kejar dia toh menyeberang. 1 hari lagi, baru 4 hari. Sudah ditakar kebenaran yang benar. Tuhan nggak bilang, ya dia masih anak-anak rohani, amin. Sudah berapa tahun di gereja? 14. Jangan firmannya keras-keras, amin. Lembut-lembut saja. Tahun 2014 adalah tahun kegenapan janji Tuhan. Ya loh, tahun berkat, tahun pelipat gandaan, amin. Saudara perhatikan. Untuk sebagian orang itu kabar baik, untuk banyak orang itu kabar buruk. Dan kemudian saudara perhatikan. Pengorbanan Tuhan di kayu salib 30-an tahun kemudian mendatangkan murka Tuhan atas orang Israel berupa kehancuran Yerusalem di tahun 70. Bersih Yerusalem tahun 70, nggak ada bekas. Ya kan, dihancurkan Jenat Titus. Jadi apa saudara? Sering saudara dan saya menganggap kabar baik itu cuma untuk kesembuhan. Kabar baik itu cuma untuk berkat. Tetapi Tuhan kan mengajarnya tidak hanya untuk berkat dan kesembuhan. Amin. Amin. Tuhan mau supaya kita dibersihkan. Firman Tuhan bilang apa? Dipermandikan kembali. Berarti kalau kita dengar firman kita nggak mau berubah pola hidup, kita orang Farisi. Ditegur kamu. Kedua, saudara, kalau kita punya kuasa seperti orang Saduki karena punya kuasa agama, ya. Kemudian pelayanan Tuhan Yesus mengancam eksistensi kita. Karena lebih banyak orang kemudian ikut Yesus daripada ikut mereka punya ajaran. Ya, makanya sering saudara, kalau mulai ada masuk sinode baru ke satu kota, ya, terus banyak jemaat tersedot, itu pasti mendatangkan duka cita yang besar dan sekaligus sukacita yang besar. Amin. Buat sinode yang baru sukacita, wah cepat bertumbuh. Padahal bertumbuh dari mana? Lu gak ikut nanam, yang nanam gereja sebelah. Amin. Dia tiba-tiba masuk jadi banyak yang nginjil orang, enggak dong, gereja sebelah yang nginjili, layani, udah jadi ikut, sudah sungguh-sungguh sama Tuhan, ditarik pinggang. Amin. Loh, mendatangkan duka cita. Tapi mereka pakai ayat. Yang lain menabur, orang lain menuai. Ayo, mereka cuma mau jadi penuai, enggak mau jadi penabur. Enak, enggak? Kami ngalami di kota kami. Waktu satu gereja masuk, itu lebih dari setengah donatur gereja kami keluar. Kalau jemaat biasa, tidak pengaruh saudara mau keluar 100 orang. Ini kelas donatur, jadi saudara sekedar tahu, ya, sekedar tahu nih supaya ngerti. Jemaat itu anggota yang berkunjung ke bait Tuhan itu dibagi menjadi hanya 2 golongan. Satu namanya jemaat, 2 namanya donatur. Hanya 2, enggak ada. Oh ini aktivis yang sungguh-sungguh komitmen, ini pelayan. Nah, cuma 2, donatur dan jemaat. Saya tahunya dari mana? Nah, saya udah bergabung dengan A, bergabung dengan B, sudah. Oh, namanya donatur. Jadi tidak disebut jemaat. Jadi kita punya jemaat dan donatur. Jadi beda, walaupun dia juga donatur, jemaat, tapi kelasnya donatur. Biarkan saja anak-anak saudara, wajar anak-anak kalau lari-lari di gereja. Amin. Wajar dia main-main di gereja, dia anak-anak. Tapi tidak wajar orang dewasa main-main di gereja. Tidak wajar hamba Tuhan main-main di mimbar. Belum, ini baru prolog pembukaan. Katanya kalau kita sekolah Alkitab itu khotbah itu harus ada pembukaannya, intinya, terus kesimpulannya dan rangkumannya. Itu khotbah yang bagus kalau menurut ilmu hermeneutika namanya. Karena harus diajar gini loh Pak, terus ini, terus ujungnya harus ada kesimpulan. Tuhan Yesus tidak pernah ada Alkitab kita. Sekarang kesimpulan khotbahku adalah nggak ada, betul? Nggak ada. Silakan minta Roh Kudus yang menyimpulkan, membuat mengerti. Karena Tuhan bilang apa? Kalau kita tidak hatinya diterangi, nggak bisa begitu. Oke, sekarang kita mau masuk firman Tuhan. Lah Pak, pembukaannya aja gini panjang, firmannya berapa panjang? Amin. Ya bersyukurlah kalau saudara Tuhan itu dapat kita belajar lebih banyak, lebih dalam. Makanya tadi ingat, yang tidak mau belajar lebih banyak, lebih dalam, ahli Taurat. Orang yang merasa sudah menguasai Alkitab, tapi sebenarnya tidak mengerti hal-hal yang paling penting dari Alkitab. Contohnya, setiap Natal kita merayakan kedatangan Tuhan, kelahiran Tuhan. Amin. Yang pertama kali. Waktu orang-orang Majus bingung. Kenapa? Mereka dipimpin oleh bintang, Pak. Betul? Tapi kemudian bintang itu tidak menampakkan diri kembali. Nanti baca Alkitab.
Sehingga mereka sudah dekat dengan Israel. Mereka kemana sekarang kalau tidak dipimpin bintang? Pergi ke Yerusalem, karena di sanalah pusat kerajaan. Mereka tanya dong, betul, kami datang mencari raja yang baru lahir. Loh, Herodes bingung, siapa raja itu? Orang Majus berpikiran sudah dipimpin oleh bintang mendekati Yerusalem. Nah, disinilah rajanya dong. Tapi kemudian Herodes bingung, tanya siapa? Ahli Taurat. Ahli Taurat langsung bilang, ada tertulis, hai Bethlehem ye. Ahli Taurat tahu Tuhan Yesus mau lahir, tapi tahu nggak kapan lahirnya? Orang Majus yang tahu, mereka goblok. Terus yang kedua, walaupun mereka sekarang lihat orang Majus kasih kesaksian loh, karena mereka datang dari begitu jauh dan mereka bukan orang Yahudi. Ya, kalau menurut tradisi kan orang Majus itu ada 3 orang. Ya, nah terus apa? Tapi bukan 3 orang, Alkitab nggak pernah catat 3-nya. Itu tradisi. Karena kenapa, saudara? Ditemukan di Tiongkok situ catatan di awal Masehi, Raja Tiongkok mengirim utusan ke barat untuk mencari raja yang akan lahir. Ada catatannya. Berarti juga itu ada orang Chinese di dalam. Cuman itu nggak pernah dibahas. Ya, tapi catatan itu membuktikan ada catatan itu di Tiongkok kuno. Jadi tetap disebut 3 orang. Makanya kalau gambar Natal itu ada 3 raja naik saudara, Alkitab nggak catat. Maka 3 orang Majus, nggak ada kata 3-nya. Terus lihat ahli Taurat, begitu mereka bisa menjawab pertanyaan Herodes yang bingung, betul, dan memberi petunjuk kepada orang Majus, ikut nggak ahli Taurat ini pergi ke Bethlehem? Tidak ada satupun yang ikut, betul? Mereka tahu Alkitab, tapi tidak tahu banyak sekali tentang Alkitab. Bisa bayangkan? Berarti ini orang sok tahu, amin? Atau tahunya sangat makanya saudara saya katakan, berapapun kita sekolah sampai S3, S4, S5, S6, S Mambo, S apa, saudara tetap kita ini kurang tahu. Tetap tidak banyak tahu. Jadi jangan merasa sok. Jadi terlalu banyak yang kita nggak tahu, berarti jangan sok tahu. Jelas itu. Lihat saudara, makanya orang-orang orang ahli Taurat bisa menjawab Tuhan itu akan lahir di Bethlehem Yehuda. Tapi tidak ada orang bilang, ayo kita kalau sana pergi lihat, ayo kita menyembah. Orang Majus saja yang melanjutkan perjalanannya sampai ketemu, betul? Ahli Taurat tidak melanjutkan perjalanan, mereka tetap di Yerusalem dan tidak ketemu. Saudara perhatikan, ahli Taurat apa? Orang yang tidak mau berpengalaman lebih dalam sama Tuhan. Tapi menghalangi jemaat juga orang-orang yang ikut dia untuk berpengalaman. Orang-orang yang ingin masuk lebih dalam untuk berpengalaman. Oleh ahli Taurat, mereka tidak mau berpengalaman. Mereka tidak mau masuk, tapi mereka menghalangi. Contoh. Ya, apa? Begitu mulai kegerakan Roh Kudus. Keluarnya apa fatwanya? Hati-hati, bisa sesat. Padahal kita katakan, saudara, roh yang ada di dalam engkau lebih besar daripada yang ada di bumi. Nah, bagaimana yang lebih besar itu bisa disesatkan sama yang begitu kecil? Berarti yang lebih besar itu tidak ada di dalam mereka. Selesai. Betul? Ketika mulai jemaat dapat, Pak, saya dapat penglihatan, dapat gini. Hai. Stop. Uji, belum tentu dari Tuhan. Nah, mestinya kalau mereka dapat penglihatan apa, ditanyai tahu penglihatannya apa. Ya dong. Terus dia kerja doa, Tuhan, benarkah jemaatku kau datangi? Benarkah dia kau beri penglihatan? Ini tidak. Hati-hati. Dia menghalangi orang yang ingin maju, tapi dia sendiri tidak mau maju. Saya mengalaminya. Ketika Tuhan panggil saya melayani ke gunung-gunung, ke desa-desa. Dengan cara apa? Membuktikan Allah itu berkuasa. Kami ketemu penyakit-penyakit. Orang desa dalam-dalam tidak punya biaya berobat. Sakit tunggu mati. Kalau tidak bisa di puskesmas, ya sudah, selesai. Dia pulang. Dia tidak punya biaya. Kita doakan. Tumpang tangan. Kami tidak bilang, percaya, kalau percaya dia sembuh. Hati-hati. Tuhan tidak pernah memberi syarat seperti itu, betul? Kau jadi Kristen dulu. Tuhan tidak pernah bilang begitu. Jangan kau buat-buat. Itu yang buat orang jadi anti sama kekristenan, karena saudara dan saya menambah Injil dengan syarat-syarat.
Waktu Tuhan menyembuhkan 10 orang kusta, ada Tuhan bilang, janji dulu, aku sembuhkan kalau ikut aku. Begitu. 10 sembuh, balik semua, 1 saja yang balik. Begitu. Disembuhkan juga dong? Tidak pakai syarat? Kalau nanti kau janji dulu sembuh, jadi anggota gereja kami dulu. Janji dulu, nanti kami doa. Begitu. Kami doa, kami bilang kami berdoa pada Tuhan kami nama Yesus. Tumpang tangan, pulang. Beberapa hari dia sudah pergi nyangkul. Waktu saya kunjungi dia, rumahnya kosong. Keluarganya bilang dia sudah pergi nyangkul, Pak. Itu penginjilan yang orang nggak bisa tolak. Jangan, saya Kristen. Saudara, ucapkan dulu. Pengakuan rasuli. Wih, saudara-saudara dia baca. Ini Alkitab tidak pernah sebut begitu. Kita jangan tambah-tambah. Tidak untuk dianiaya, karena yang kau beritakan adalah kebaikan kasih Kristus, bukan penghakiman Kristus. Kalau ini kau sembahyang salah, kau menghakimi. Karena juga tidak pernah menginjil, gereja hidup tidak pernah memperhatikan tetangganya, tidak pernah berguna buat tetangganya. Malah gereja yang butuh sembako, amin. Bukan tetangganya yang butuh sembako, gereja yang butuh sembako, yang katanya rumah berkat, amin. Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup mengadakan, amin. Tapi nggak ada, kan? Saya punya teman melayani di hulu Sungai Mahakam, sebuah gereja Pantekosta. Di hulu Mahakam, saudara tahu air hulu Mahakam tidak bisa diminum. Itu air baunya, bukan sungainya, tapi tanahnya. Itu tanah itu kalau dibau, itu bau besi, bau karat, busuk. Tidak bisa diminum. Kemudian kalau saudara gali, itu akan keluar putih-putih yang melayang-layang, kita nggak tahu, saya tidak tahu itu apa. Dan tidak bisa diminum. Jadi mereka harus minum air sungai. Ambil ember, Pak. Ambil air sungai, taruh 1 malam. Itu lumpur turun, itu air dimasak. Dia rela menderita di pedalaman. Ya, kemudian waktu saya pergi lagi kunjungi dia bilang, Bapak, saya tinggalkan pelayanan, saya berhenti jadi hamba Tuhan, saya berhenti jadi gembala. Kasihan jemaatmu. Bertahun-tahun aku menderita di sini, Pak. Ternyata ada bantuan dari pengurus pusat tiap bulan yang tidak pernah disalurkan oleh majelis daerah kabupaten. Semua dimakan oleh ketua majelis di kabupaten. Ketahuan waktu rapat. Jadi dia keluar dari pedalaman, ada rapat, ya kan? Ternyata si ketua majelis tidak membagi semua bantuan dari pengurus pusat, semua di kantong. Dia pahit hatinya, dia tinggalkan semua. Sampai hari ini dia jadi penyadap karet dan berhenti jadi hamba Tuhan. Itu orang Saduki yang memakai kuasanya dengan salah. Alasannya dia apa mungkin? Biar dia diuji di sana, biar dia dimurnikan di sana. Begitu toh, betul? Alasan bisa dibuat. Amin. Kalau kita bantu dia, nanti dia tergantung kepada kita. Biar dia bergantung kepada Tuhan. Amin. Sementara saya bergantung kepada bantuan ini. Orang ahli Taurat tidak mau berpengalaman lebih dalam, tidak mau masuk lebih dalam, tapi menghalangi orang masuk lebih dalam. Selalu kita mengajar, mari saudara, kita undang Tuhan hadir. Terus saudara waktu undang Tuhan hadir, suruh dia ngapain waktu dia hadir? Diapakan Tuhan yang hadir itu? Tidak pernah ditanya maunya. Dia hadir untuk apa? Tidak pernah ditanya. Selesai ibadah, mari kita pulang. Selesai. Terus Tuhannya disuruh apa? Pulang, bos. Udah ibadah dah. Namanya diundang hadir itu mesti ditanya. Diundang hadir dikasih kesempatan bicara. Betul. Pernah nggak saudara lihat presiden hadir di mana dia tidak bicara apa-apa, cuma hadir lihat dia terus dia pergi? Tidak pernah. Tapi itu yang kita lakukan ketika mengundang dia. Amin. Ini restoran buka sampai jam 10. Masih lama. Ya, ini AC juga dingin. Amin. Dingin tuh enggak bikin gerah. Ya kan enggak? Ya mungkin, tapi ada telinga yang gerah, tidak masalah. Kalau ada sisa-sisa Farisi, Saduki, ahli Taurat, mari kita singkirkan semua. Betul? No. Ini tidak ada amin. Rupanya senang memelihara aliran begini. Ya, kita harus berpengalaman sama Tuhan. Dengan kita lebih berpengalaman sama Tuhan, kita bisa mengajak orang lain lebih dalam sama Tuhan. Kalau kita sendiri tidak berpengalaman, bagaimana kita mengajak orang untuk masuk lebih dalam? Contoh, Alkitab dengan jelas katakan, saudara, ya, di kitab Yeremia
17 ayat 17 tak? Terkutuklah orang yang berharap kepada. Kita sudah tahu tak? Tahu tak? Tapi kenapa saudara saya sering ketemu orang yang melayani? Setiap ketemu kadang kalau orang di pedalaman, Pak, di sini berat sekali, Pak. Kenapa berat? Di sini semua orang-orang tidak mampu, Pak. Harapannya ke siapa kalau mengatakan orang-orang itu tidak mampu? Ke donatur. Betul. Saya baru pulang karena saya tiap tahun berkali-kali keluar negeri. Ya, tahun ini pun ada jadwal letak keluar negeri lagi beberapa kali. Ya. Ada satu tempat bilang begini, Pak, ini bukan Indonesia, Pak. Saya bilang, Yesus yang Anda layani sama Yesus yang saya layani di Indonesia sama tidak? Sama lah. Kalau sama, masalahnya di mana? Dia tidak percaya. Karena kenapa, saudara? Kalau di luar negeri, saudara tidak bisa saudara telepon si A, si B, si C untuk dukung. Mari Taci, mari Bapak, mari Om, Tante, kita kepingin punya mimbar yang harga 3 juta, supaya lebih indah. Amin. Loh, mimbar harga 3 juta dengan mimbar harga 300.000 bedanya di mana? Bisakah itu membuat semakin diurapi? Tidak. Tidak membuatnya semakin diurapi. Yesus pernah nggak pakai jubah seperti orang ahli-ahli Taurat? Tidak pernah. Tapi urapannya dahsyat. Amin. Iya apa tidak? Yesus kalau ngajar biasa-biasa, amin. Tidak pakai aturan dan liturgi, betul? Betul? Betul. Tapi orang sakit sembuh. Iya kan, orang susah dihibur, orang buta melihat, amin. Jangan sebaliknya, orang melihat jadi buta. Secara jadi kita mau lihat apa? Kabar baik hanya untuk orang-orang yang taat, tapi kabar buruk untuk orang golongan Farisi, Saduki, ahli Taurat. Itu kabar buruk kedatangan Yesus. Karena itu membongkar balikkan pengajaran mereka, cara hidup mereka, keberadaan hati mereka yang sebenarnya di mata Tuhan. Makanya saudara, kita ibadah ini memang tidak salah. Saudara datang dengan pakaian yang baik, tidak salah. Tapi lebih baik kalau kita datang dengan hati yang baik daripada sekedar pakaian yang baik. Betul? Betul. Karena kami punya kegiatan renovasi gereja. Kalau gereja rusak, gereja ada harus renovasi, kami keluar dana untuk renovasi. Ya, pastori rusak kami perbaiki sampai bagus. Bahkan sampai kalau gereja kami berikan sound system yang bagus. Itu salah satu kegiatannya. Kemudian yang kedua, kami buat seminar hamba-hamba Tuhan untuk membuat mereka disegarkan kembali dalam pelayanan, dalam tantangan-tantangan di tempat pelayanan. Tapi yang paling banyak yang kami lihat adalah kami dianggap sebagai sinterklas yang datang cuma bawa duit. Buktinya apa? Kalau mereka diundang datang, tidak ada uang transport, tidak datang. Padahal mereka datang untuk mendapatkan kesegaran baru untuk melayani dengan bersemangat, melayani dengan lebih ada pengurapan. Nggak mau. Transport ada nggak? Makan ada nggak? Kedua, saudara, yang paling parah, setiap kali kami buat, mereka sudah siap dengan 1 juta proposal. Mereka sudah ketik rapi. Waktu saya ngajar pun di sekolah Alkitab begitu. Saya sampai kaget, saudara. Masa ada pelajaran bikin proposal? Ini serius dalam nama Tuhan Yesus. Ada. Ya, bahwa jemaat kami sedang bertumbuh, sedang begini, terus kami membutuhkan. Nah, ini ujung-ujungnya begitu. Ya. Bagaimana mereka mengatakan ini pekerjaan Tuhan dengan tidak meminta kepada Tuhan, tapi meminta kepada orang? Kalau ini kerjaan Tuhan, Tuhan kirim. Kalau tidak ada, mungkin itu maunya saya. Mungkin belum waktu saya paksakan. Tapi Pak, saya minta bukan buat orang lain. Salomo memeras rakyatnya untuk memberi persembahan, membangun bait Allah yang super mewah, bukan untuk dirinya sendiri. Tapi sesudah dia mati, anaknya menjadi raja, rakyat memberontak. Bapak kamu terlalu memberatkan kami. Daud tidak pernah memberatkan rakyatnya. Salomo memberatkan rakyatnya luar biasa. Jadi kita masuk sekarang firman Tuhan. Asik tuh. Pak, itu bukaan kayak begini suwe, Pak. Jadi jangan terbiasa dengan ibadah liturgis. Tadi pemain pujian kan sudah bilang, sudah dengar tadi? Kalau kita suruh kita memuji, kita memuji. Kalau kita suruh kita menyembah. Katanya begitu. Sudah dengar kata tadi? Benar kan mengatakan begitu?
Di sini dulu, maju ke depan. Saya mau tanya lebih jelas. Tadi benar nggak bilang tuh kalau Tuhan suruh memuji kita memuji, kalau menyembah. Benar. Benar toh? Berarti kita lanjut kan? Lanjut. Iya. Jadi jangan lama-lama khotbahnya. Amin. Orang yang rohaninya sehat akan menikmati makan yang banyak. Orang sakit, saudara kasih 2 sendok dia nggak mau lagi, karena dia sakit. Betul? Seenak apapun makanan, kalau orang itu sakit dia nggak akan makan. Sedikit hilang seleranya sama sekali. Betul. Yang kedua, bisa jadi orang tidak selera karena makanannya memang beracun. Ya nggak? Baunya busuk. Contohnya, khotbah, ujung-ujungnya persembahan. Khotbah, ujung-ujungnya nabur. Khotbah, ujung-ujungnya bawa persembahan. Orang bingung, ini ayat kemana, ujung kemana? Loh, betul. Seringkali orang menipu dengan bikin apa? Undangan, bikin selebaran, hadiri gratis. Ujung-ujungnya begitu mau pulang, saudara-saudara, mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Tadi katanya gratis. Kenapa kita mau pulang dipungutin? Tapi orang-orang Kristen ini memang sudah otak rusak banyak, sehingga tidak berpikir ini penipuan. Loh, kalau saudara dibilang bemo gratis, naik gratis, mau turun bayar, itu gratis tidak? Gratis tidak? Tidak. Saudara, konsep penggembalaan Tuhan bilang apa? Akulah gembala yang Tuhan mengatakan aku. Berarti kita ini asisten gembala, bukan gembala murni. Betul. Loh, Tuhan bilang dia gembala, kita juga berarti saingan sama dia. Bisa bentrokan kan kalau di satu kandang ada 2 pembina? Satu bilang kita ke selatan, satu bilang kita ke utara. Kacau kan? Tapi oh iya, saya bawahannya. Bos, oke, kita ke utara, Selatan. Betul, Tuhan bilang akulah orang yang kita gembalakan, kita kasih nggak Tuhan berdiri dalam? Pertanyaan. Tidak bisa, dia jangan sampai dia dewasa rohani, dia mengerti pengajaran, jangan sampai pokoknya saya ajar apa, pokoknya dia harus katakan amin, haleluya, dia turut, amin. Jangan sampai dia mengerti, amin. Misalnya ibu gembala pengen cincin, dan hari ini saya mau khotbah tentang memberi. Saya ngomong terus terang. Kenapa? Firman ini bisa diputar. Alkitab bilang ada orang memberitakan Injil karena dengki, ada orang memberitakan Injil dengan tujuan tidak murni, ada. Kenapa? Karena di keluarga kami paradoks. Ya. Paman saya, adiknya papa, itu bendahara gereja. Terus mama punya adik pas di bawah dia, itu juga pengurus kelenteng. Tapi saya tanya sama paman saya, Om, kan dia bendahara nih. Om tahu uang gereja berapa? Nggak tahu. Saya nggak pernah dikasih tahu. Loh, Om kan bendahara, Om. Saya cuma pegang kas kecil, saya nggak tahu yang lain-lain. Oh, berarti kau dibuat jadi boneka. Kau dibuat, oh kita punya bendahara. Padahal dia nggak tahu bendahara, nggak tahu apa-apa. Kalau yang tanah sudah, kan? Kalau yang om yang satu tinggal sebelah rumah kami, satu rumah, tembok sebelahnya dia. Pernah ada jemaat yang sakit, mereka punya jemaat. Langsung diumumkan waktu ibadah. Sudah ada jemaat kita yang sakit. Ya, seorang anak muda dia kena jantung, dia harus operasi jantung. Tidak perlu pungut persembahan, berkali-kali ayam tabur, langsung terkumpul persembahan dia dikirim operasi jantung, selesai. Kalau kita imani ya. Sementara uang masuk sini terus imani ya. Kau yang imani, aku tidak perlu. Lihat. Makanya saya kalau khotbah tidak pernah pakai safari karena kantong terlalu banyak, itu dosa. Ya, satu cukup. Amin. Jangan situ dalamnya masih ada lagi sih. Ini kan bertobat, betul. Saya tidak bilang itu kan kalau buat apa begitu banyak kan, tuh. Itu untuk isi apa? Surat doa, permintaan doa. Tidak. Betul? Kadang-kadang kami begitu masuk di depan saya pikir ini lagi pemilu pemungutan suara, begitu banyak kotak di situ. Kotak pembangunan, kotak politik. Kok kotanya begini banyak? Kalah partai politik punya kotak, betul? Kenapa kotaknya terlalu banyak? Tidak percaya satu persembahan saja bisa mencukupkan semua. Waktu Tuhan Yesus dikasih itu makanan anak kecil itu, 2 ikan, 5 potong roti. Apa Tuhan bilang? Cari lagi ini kurang ini. Begitu? Tidak.
Makanya kotak cukup satu saja, jangan bikin kotak persembahan, kotak pembangunan, kotak diakonia, kotak ini gereja kotak apa? Yang buat itu bertobat. Pak, tapi kan dana pembangunan, dana ini. Saudara buka di Perjanjian Lama. Pernah tidak dibuat bikin kotak sekian banyak di Alkitab. Jadi jangan dibuat baru. Tapi Pak, kalau kita tidak sudah beri ini tidak cukup. Kalau itu visi dari Tuhan, pasti cukup. Ketika Tuhan berikan saya visi, renovasi gereja-gereja pedalaman, donaturnya siapa? Kami tidak punya donatur. Kami tidak pergi ngemis-ngemis ke orang. Prinsipnya, engkau mau kami pergi perbaiki rumah-rumah Tuhan, kirim uangnya. Kami tidak mengemis. Dikirim uangnya. Tidak perlu cerita. Visi kami memperbaiki gereja. Mari yang tergerak. Kalau tidak, aku gerak-gerakkan kau. Kalau tidak sadar juga, hati-hati kau dimusnahkan oleh Tuhan. Ini minta halus tidak diberi, ngancam. Betul? Itu orang Saduki. Pakai kuasa keagamaan yang menekan orang. Makanya hamba Tuhan, kalau kita jadi hamba Tuhan, butuh apa? Berlutut. Jangan pergi telepon. Yesus sejauh telepon. Yang ditelepon siapa? Ibu Dona. Amin. Amin. Iya dong, Bu Dona dan Pak Tur. Amin. Kita mengajar mereka bergantung ke Tuhan, sementara kita yang mengajar tidak bergantung ke Tuhan. Kita mengajar mereka Tuhan tahu keadaan, tapi kita sendiri tidak percaya Tuhan tahu kebutuhan kita, maka perlu ngomong ke orang lain. Itu orang betul. Saya sering, saudara, pengusaha-pengusaha bilang, Pak, Bapak tolong bantu, ini pegang duit, ini Bapak bagi. No. Saya udah lelah ngurus. Waktu saya masih kaum muda, saudara, di gereja, saya lihat hamba-hamba Tuhan hidup kekurangan. Saya lihat hamba-hamba Tuhan hidup susah. Saya berdoa dan saya marahi Tuhan. Saya katakan, Tuhan, kau tidak mempekerjakan orang dengan layak. Kau tidak mempekerjakan orang dengan benar. Kau membuat orang kerja paksa buat engkau. Mereka kekurangan, mereka tidak cukup mereka. Saya berdoa seperti itu. Saya menganggap Tuhan yang salah tidak mencukupkan kebutuhan hamba-hamba. Ketika saya pegang uang besar untuk pelayanan-pelayanan, saya mengerti uang ini seringkali tidak layak diberi kepada orang yang memang tidak layak. Kami bikin seminar, gerejanya sebesar ini. Tiba-tiba tak, karena kami bilang, habis seminar tolong Pak, Bapak atur makan, kami bayar per kepala sekian, Bapak atur makanan sama Ibu Gembala. Ditagih berapa? 400 orang. Ini segini gede ini bisa 400 orang berdirinya bagaimana? Betul? Betul? Masuk akal tidak? Dia bilang 400 orang, Pak, 400. Saya bilang, kau punya kursi berapa? Bisa 400 orang, tidak sampai 100. Di mana orang yang lain itu duduk? Oh, para malaikat tidak perlu dijamu. Betul. Ya sudahlah, kami bayar. Kami tahu kami dimanfaatkan. Terus waktu absen yang hadir, karena kan kasih uang transport. Betul? Kami hitung benar-benar, yang tanda tangan sebanyakan setan. Kenapa tidak kelihatan? Mana orangnya tidak ada. Titip absen untuk terima 25.000. Untuk 25.000 saja kita tidak jujur. Apalagi untuk 25 juta. Kami kunjungi gereja yang rusak. Pak, ini berapa kali berapa? Sekian kali sekian. Oke, berarti butuh sekian meter persegi keramik. Atap, oke, butuh. Jendela perlu ganti semua. Oke. Tanda tangan cek. Kami tidak berikan dia langsung. Kalau kami berikan dia langsung, percayalah tidak ada apa-apa. Itu cek jelas-jelas kemana. Kami cari toko bahan bangunan yang anak Tuhan. Pak, ini cek. Bapak uangkan. Setiap dia butuh apa, Bapak kasih. Sejumlah cek ini. Yang punya toko bilang apa sih cek? Apa dia tahu? Itu sudah ada semua dia punya, Pak. Dia sudah beli keramik, dia sudah beli ini, dia beli ini. Loh, kenapa? Diam saja. Waktu kami tanya sudah ada apa semua, dia diam sendiri, pura-pura bodoh. Kan maksudnya dia bilang, Pak, keramik kamu punya, kami sudah punya. Untuk untuk kusen kami sudah punya. Kami cuma belum punya dana pembangunan. Tidak. Dia diam saja. Terus si Intek punya toko cerita, dia sudah punya semua itu, Pak.
Pintar ya supaya dapat double. Berarti keramik dipasang keramik lagi di atasnya. Begitu, tidak mungkin toh. Betul. Kita bukan orang bodoh. Di situ saya baru minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku minta ampun. Dulu masih aku remaja, aku nyalahkan engkau terus sikapmu kepada hamba-hambamu. Maka waktu itu, waktu kau panggil aku jadi hambamu juga, aku tidak mau. Karena aku pikir akan dipekerjakan sebagai kerja rodi dan budak oleh Tuhan. Ternyata di situ saya melihat banyak orang melayani, tapi hati tidak bersih. Banyak orang melayani, hati tidak murni. Bagaimana seorang hamba yang tidak benar mau diangkat dan dipromosikan? Betul. 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 Di situ saya bilang, ampuni saya Tuhan. Dulu saya salahkan engkau terus. Saya bilang, engkau mengerjakan orang tidak layak. Lebih baik bos dunia daripada engkau. Tapi begini Tuhan. Betul. Saya masuk salah satu pedalaman. Itu untuk sewa kendaraan saja 5 juta. 5 juta hanya sewa itu. Kendaraan 5 juta, saudara. Jauh. Ya sudah, nggak apa-apa, kita bayar 5 juta, kita berangkat. Sampai ke sana, saudara. Kami lihat memang gereja itu dari tanah. Tanah. Masih tanah bentar yang diratakan. Tembok ini cuma kayu-kayu disusun begitu. Ya. Jadi tidak jendela ada, tapi cuma lubang, ada tutup. Terus mimbar tinggi itu tanah juga. Tanah dikasih kayu gitu loh, terus dikasih lebih tinggi. Ya, mimbar ya dari batang kayu kasar. Kasihan. Betul? Kasihan saya. Wah, kasihan hamba ini Tuhan melayani. Betul? Ambil dana, saya minta keluarin sekian. Keluarin. Udah selesai ke sana, kami turun dari gunung itu. Pergi kemana? Ke pastori. Astagfirullah, pastorinya mewah begitu. Itu pedalaman, genset punya, TV punya, mesin cuci punya, semua kehidupan modern dia punya. Gereja dari tanah. Aku mau cabut kembali, uangnya tidak enak. Tapi baru kasih kok suruh cabut lagi uangnya dong, perasaan dong. Tapi dalam hatiku Tuhan, banyak hamba Tuhan tidak mau memperbaiki gerejanya, tapi memperbaiki rumah. Persis seperti zaman apa? Zaman apa? Rumahmu kau papani dengan baik, tapi rumahku kau buat tidak kau. Ada fotonya, ada saya. Saya foto saudara. Saya foto rumahnya. Hatiku luka. Ya, belum lagi yang lain. Kami pergi. Ya dibilang, Pak, ini gereja belum menjadi, Pak. Atau ya sudah, kita datang, kita tinjau apa yang kita bisa bantu, mau bongkar kah, finishing. Kamu udah, apanya yang belum jadi? Ini sudah jadi semua. Cuma ada retak-retak sedikit, ini gampang lah. Betul, dibobok, pressure baru, cat, selesai. Ya kan bingung, ini ngapain? Terus di belakangnya pastorinya 2,5 kali lebih besar dari gereja. Pak, ini tolong. Loh. Berarti kita datang disuruh pastori, maaf kata, saya punya rumah lebih kecil dari rumahnya dia. Rumahnya dia besar sekali. Bagaimana ini? Alasannya apa? Pak, kalau kami punya gereja kita buat baik, Tuhan kan lihat gereja, nggak lihat pastori, Pak. Berarti apa? Jadi sudah baik, nggak keluar duit. Jadi kita bikin terus begini aja. Amin. Amin. Itu pengalaman pelayanan di Sumatera. Saya kenal baik dengan ketua majelis daerah 5 provinsi Sumatera. Karena Sumatera 5 provinsi itu jadi satu. Namanya Jaka Kusumban. Jambi, Bangka Belitung, Bengkulu, terus apa lagi itu? Sumatera Barat, Jaka Kusumban disingkat. 5 provinsi jadi satu. Saya kenal baik. Terus satu hari saya khotbah di gereja dia. Saya cerita, Pak, aku dikerjain, Pak. Langsung disebut pendeta Anu, Loh, kok tahu? Saya tanya, kok tahu? Memang begitu kelakuannya, katanya. Kami masuk, kami lihat gereja sudah berdiri, sudah permanen. Yang belum ada daun jendela. Jadi sudah ada kusen jendela, daunnya nggak ada. Sama kacanya, lah daerah itu pegunungan dingin sekali, saudara, kalau malam. Kasihan dong, kan bawa uang. Pak, ini pasang semua kaca, ini berapa semua? Sekian, kasih 2 kali lipat setengah. Untuk apa? Ya untuk bapak sisanya toh, buat anak-anak toh. Dadah.
Saya dapat tunai, saudara, tunai. Ya, berapa bulan kemudian saya ada tugas lagi mau masuk ke pedalaman wilayah wilayah Kerui situ, pesisir selatan. Terus tembus nanti sampai Bengkulu, Mana dan lain-lain, daerah pedalaman, karena pendeta pedalaman. Terus kami mampir, nggak ada apa-apanya dibuat tuh. Tidak ada satu pun yang dia pasangi kata. Ya enggak apa-apa toh. Kenapa? Ya sudahlah, mungkin belum sempat. Kami enggak tanya pada berbulan-bulan. Ya. Terus kami ingin masuk ke pedalaman. Kami bilang, Pak bisa atur? Bisa. Pak, dia bilang untuk masuk pedalaman enggak bisa pakai kendaraan Pak, mobil. Itu mesti pakai trail. Oke, sewa trail. Berapa sewa trail? Berapa orang? 6. Oke, 3 trail. Siap. Besok pagi kita berangkat. Belum 1 kilo, trailnya mau 1. Ya udah titip rumah penduduk. Kita bingung terus ini gimana? Ini bingung terus mau diapain? Gonceng orang banyak nggak bisa. Terus ya udah tunggu dulu di sini ya. Oke. Jalan lagi, mogok lagi. Silakan. Jadi kok sisa 1? Akhirnya apa? Pergi cari jeep. Waktu itu tahun 2000 30 orang per orang. Dia bukan duduk di dalam jeep, di atas jeep. Di dalamnya itu jeep terbuka, jadi isinya apa? Kebutuhan sana, kebutuhan pedalaman, bawa beras, bawa tangki bensin, semua untuk bawa ke pedalaman. Ya kita duduk jalan. Ya, terus masuk ke pedalaman. Nah, sudah, itu kan keluar dari pedalaman. Ya dong, keluar pedalaman kita mau hitungan nih. Pak, berapa semua? Karena walaupun rusak kita bayar kok. Amin. Ternyata saudara yang bikin saya kaget apa? Sewa sepeda motor, itu 1 sepeda motor 100 sekian per hari. Padahal waktu itu dia bilang sehari 30.000 Pak. Tahun 2000. Sekarang dia tagih 120.000 per sepeda motor per hari. Saya sampai bingung. Pak ngomong itu 30.000 loh. Enggak Pak. Maksud saya itu 30.000 sewanya saja. Terus nanti dihitung lagi lain Pak, oli atasnya karena kredit. Ada begitu, sewa oli atas lain lagi hitungannya. Itu kan tidak lucu. Kita bukan orang bodoh. 120.000 per sepeda motor per hari dikalikan. Ya sudah, kita bayar. No problem. Kau tanggung jawab sama Tuhan perbuatanmu. Makan ini uang, ini untuk membeli LPG di neraka yang lebih panas. Betul. Hamba Tuhan yang hidup tidak benar itu seperti sopir mobil tangki LPG masuk neraka. Bisa dibayangkan? Bisa? Bawa tangki LPG penuh LPG masuk neraka, meledaknya bagaimana coba? Ya sudah, makanya waktu saya ketemu dengan majelis daerah saya cerita. Langsung dia bilang, itu toh. Saya sampai bilang, kok Bapak tahu? Kok langsung terbang tepat sekali? Bapak punya karunia kah? Dia bilang, tidak, memang kelakuannya seperti itu. Jadi tetap dibuat setengah jadi, terus setengah jadi, sampai kapanpun ini setengah jadi. Sampai Tuhan datang ini memang akan dapat, dia tetap setengah, supaya yang lain-lain kami jadi. Amin. Glory haleluya, terpujilah nama Tuhan di surga. Betul? Terus Pak, ini kapan ayatnya? Oke, sekarang kita masuk ayat. Yuk cepat yuk. Yakobus pasal 4 ayat 1. Yakobus 4 ayat 1. Sudah ketemu? Iya, sudah ketemu? Iya, saya masih tunggu. Yakobus, gampang tuh saudara di belakang-belakang, men. Yakobus ayat pasal 4 ayat 1. Saya baca dengan cepat. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Sampai sana saja, saudara. Firman Tuhan bilang kita orang Kristen ini cirinya bukan hanya ke gereja, cirinya bukan hanya dibaptis, cirinya bukan hanya bawa Alkitab, cirinya bukan hanya hari Minggu ibadahnya. Betul, cirinya lagi ibadahnya pakai nyanyi-nyanyi. Bukan hanya sekedar itu, tapi Alkitab bilang apa? Orang-orang yang membawa damai, itulah disebut anak Allah. Betul begitu firman Tuhan? Nah, jadi apa saudara? Orang yang membawa damai. Berarti kehidupan kita ini memberi apa? Efek, memberi pengaruh supaya ada damai. Yesus pun pendamai antara Allah dengan kita. Betul? Berarti kita harus membuat perdamaian. Nah, sekarang kita lihat ayat ini.
Dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran? Lihat, sengketa dulu, ribut dulu, terus sekarang sudah ribut, apa? Ada masalah baru sekarang ditampakkan dengan bibir, mulut, dan perkataan. Tengkar loh. Amin? Loh, ada nggak tengkar nggak pakai mulut? Loh. Tengkar yang nggak pakai mulut, paling kalau suami istri saling tolak belakang, betul? Tidur. Nah, itu lagi bertengkar. Amin. Cuma kalau Sabtu karena besok mau ibadah, pasti kita damai dulu, amin. Supaya hadirat Tuhan ada. Ya, kalau masih lama hari ibadahnya kita lanjutkan dulu. Hati kita belum dingin. Amin. Halo, sekarang lihat, ya, pertengkaran. Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Nah, saudara perhatikan. Tuhan tidak bicara salah satu pihak. Tuhan bicara selalu pertengkaran itu urusannya dua pihak. Sengketa itu urusannya dua pihak. Coba perhatikan itu. Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Perhatikan, berarti ada saling. Orang itu saling dorong. Sama siapa dia dorong? Nggak ada, bisa nggak? Namanya saling mesti minimal dua lah. Lebih dari satu, betul apa ya? Misalnya, wah dia saling mencintai. Sama siapa? Tembok, gendeng. Ya, karena masih saling itu minimal dua. Amin? Nah, lihat sekarang. Ya, ayat 2. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Lihat, saudara. Ya. Kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya. Saudara perhatikan di sini. Ya. Yang pertama, orang yang sudah bisa rukun, orang yang suka bertengkar, baik di rumah tangga, antar, maaf kata, gereja. Loh, saya sering gitu, saudara. Kalau saya diundang satu negara, ya, gereja ini ngundang saya, besok yang musuhan sama gereja itu nggak akan ngundang saya. Itu di luar negeri pun sama. Prinsip mereka apa? Temennya musuh saya adalah musuh saya juga. Jadi kalau musuh saya punya teman, itu juga musuh saya. Terserah dia memusuhi saya atau tidak, itu musuh saya. Sampai hari ini, dari tahun 2004 saya masuk Belanda, sampai hari ini gereja yang pecah sama gereja yang undang saya itu nggak pernah undang saya. Kenapa? Loh, konconya situ. Konconya situ berarti musuhnya sini. Gitu. Saya sampai heran. Aku nggak urusan kau musuhan sama siapa, aku nggak mau tahu. Aku datang diundang, aku khotbah, jangan menganggap aku temannya dia, aku nggak ikut-ikutan. Tapi seperti itu, saudara. Ya. Terus lihat lagi di bawahnya, ya. Kamu mengingini sesuatu kamu tidak memperoleh, lalu kamu membunuh. Berarti apa? Penyebab dari sengketa dan pertengkaran yang pertama adalah orang yang ingin memaksakan kehendaknya saja tanpa memikirkan kepentingan kehendak orang lain. Itu yang pertama. Bisa? Bisa ditangkap sekarang? Bisa? Lah kalau sebagai suami, kita mengerti dia posisinya sebagai istri, perasaannya sebagai istri, bisa tengkar? Enggak. Tapi karena kita memaksakan dia, dan dia karena terpaksa dan terlalu sering dipaksa, sehingga lama-lama dia putus asa. Amin? Amin. Dan saya ketemu banyak ibu gembala putus asa. Di satu tempat kita KKR, sesaat itu firman disampaikan, kita berdoa, Tuhan katakan, ada orang yang ingin lari dari tempat ini. Ada orang yang ingin lari dari tempat ini. Saya sampaikan, saudara, saya tidak tahu siapa engkau, tapi Tuhan bilang engkau ingin lari dari tempat ini. Sepi, nggak ada yang angkat tangan. Tuhan bilang engkau ingin lari dari tempat ini, nggak ada angkat tangan. Tuhan bilang engkau ingin lari meninggalkan tempat ini. Cepat angkat tangan. Saya tidak tahu apakah kau ingin pindah dari gereja ini atau apa. Pokok cepat berdiri. Tidak ada yang berdiri. Saya ulang lagi. Tuhan bilang engkau ingin lari dari tempat ini. Ibu-ibu gembala berdiri ke belakang. Saya pikir dia mau ke kamar kecil. Saya tunggu, dia tidak balik-balik. Saya lihat di kaca dia menangis di luar. Saya ulang lagi. Tuhan bilang kau ingin tinggalkan tempat ini. Cepat maju. Kita mau berdoa. Dia dari pintu samping dia maju, dia menangis. Saya Pak, saya tidak kuat melayani di sini. Saya ingin lari dari tempat ini. Bagaimana dia kalau khotbahkan yang indah? Percaya. Tuhan sanggup, Tuhan adakan. Tapi dia sendiri tidak percaya. Betapa mudah kalau kita sebagai pengkhotbah lidah tidak bertulah. Tetapi betapa sulitnya untuk kita hidup di dalam pengajaran yang kita ajarkan ke orang lain. Saya KKR di Madura. Selesai firman saya sampaikan, saudara, Tuhan katakan di tempat ini ada seorang ibu yang sampai anakmu kuliah, engkau tidak pernah tahu keuangan suamimu. Sampai anakmu kuliah, engkau tidak tahu keadaan kondisi keuangan suamimu.
suamimu tidak pernah terbuka. Tidak ada yang berdiri satupun jemaat. Saya ulang lagi tidak berdiri, saya ulang lagi tidak berdiri. Akhirnya saya lanjut ke pernyataan-pernyataan Tuhan yang lain. Saya balik ke Surabaya. Berapa hari kemudian telepon berbunyi, saya angkat. Saya tidak punya nomor telepon Ibu Gembala. Saya angkat. Dia bilang, Bapak, saya Ibu Gembala di gereja Anu yang Bapak berapa hari lalu KKR. Saya lah orangnya. Sampai anak saya kuliah, Pak, saya tidak tahu keuangan itu berapa. Suami saya hanya kasih tiap bulan sekian dan tidak boleh tahu sisanya, Pak. Uang gereja kemanapun saya tidak boleh tahu. Pokok ini uang kamu 1 bulan selesai. Kau jangan tanya, kau jangan pokok itu terus tahu. Padahal dia mengajar dan memberkati, jadilah kamu sah. Ya kalau kita hamba Tuhan memberkati, jadilah kamu satu, betul? Betul apa ya? Siapa hamba Tuhan yang memberkati, jadilah kamu tetap 2 dan bertengkar setiap hari, pernah? Jadi satu kan? Dia sendiri tidak menyatu dengan istrinya. Kau hanya ini uang bulanan, tidak usah tahu sisanya. 3 bulan sudah saya KKR di sana, suaminya mati. Tuhan bisa memperingatkan lewat hamba Tuhan yang lain. Tidak taat, cukup pulanglah. Kami pergi di satu kota di Kalimantan. KKR, teman saya juga yang punya karunia Nabi. Langsung dia katakan, dia tunjuk gembala itu, kau sering pukul istri. Istrinya langsung tepat. Senin apa saudara? Sampai Sabtu menganiaya istri. Minggu kita memuji, menyembah dan mengajar. Tidak ada yang tahu. Istrinya pun tahan diri. Dia tidak cerita ke jemaat, dia dipukul. Tapi hamba Tuhan yang punya karunia tadi, kalau mau istrinya jerit-jerit terus. Mengajar gampang, melakukan sulit. Dari mana datang sengketa? Tadi kau menginginkan, kau tidak dapat. Lalu kau membunuh, berarti apa? Bagaimanapun caranya, aku harus dapat. Bagaimanapun caranya. Jadi apa? Sengketa datang ketika tidak ada yang mengalah. Ketika ada orang yang terlalu memaksakan sesuatu, ada orang yang tidak mau mengerti pihak lain, tidak mau menerima pendapat, tidak mau mengerti tentang kondisi pihak lain, itu mendatangkan pertengkaran dan sengketa. Jadi kalau bilang suami istri bertengkar, pasti salah satu maksa atau dua-dua maksa. Amin. Loh ini kan minimal satu tuh. Kok membunuh? Bukan kau saling bunuh toh? Betul? Minimal satu kan? Untuk membuat pertengkaran minimal ada satu orang aja cukup. Untuk membuat rukun 2-2. Betul? Gak bisa sini merang rukun, sini diam, sana ngomong terus juga. Gak bisa kan? Halo? Terus saudara perhatikan. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati. Saudara iri hati apa? Enak dia, untung dia. Betul? Pertengkaran di ketika kedua penyebabnya adalah engkau merasa engkau yang lebih dirugikan, dia lebih diuntungkan. Pendapatmu lebih benar, pendapat dia salah. Saya dari aliran orang yang tidak mengizinkan wanita mengajar. Di gereja kami tidak boleh pembicara wanita. Karena mereka berpegang pada surat Timotius. Aku tidak mengizinkan wanita mengajar. Dan itu dipegang sampai hari ini. Kalau kita mencatat, saudara pelajari sejarah jemaat di Korintus. Belajar sejarahnya. Kenapa Paulus sampai nulis aku tidak menginginkan? Karena zaman itu wanita-wanita terpandang itu yang menguasai, itu yang mengatur. Maka dikasih tahu saya tidak inginkan supaya kenapa menyetop semua, tapi tidak di semua jemaat. Paulus mengajar tidak boleh mengajar. Tapi itu dipegang mati. Tidak boleh. Pokok wanita tidak boleh. Tidak akan ada pembicara wanita siapapun, tidak boleh. Wanita dilarang mengajar, kata firman. Padahal Tuhan menciptakan apa saudara? Mereka itu setara di mata Tuhan. Betul? Makanya perlu lebih banyak belajar bagaimana kondisi jemaat waktu itu sehingga ayat itu ditulis. Jangan main pukul rata. Saya sampai pokoknya tidak ada pembicara wanita. Mau diurapi kayak apa tidak boleh. Tetap mereka berpegang. Wanita tidak boleh ngajar. Kalau berani mengajar itu roh Isabel, langsung tuding aja.
Tapi begitu Bapak Gembala mati, Ibu Gembala mengajar. Heran. Saya sampai, kok begini? Nggak boleh, orang lain katanya Isabel. Lu dong Isabel. Banyak orang dalam ludah sendiri. Ya, baik, kita lanjutkan. Yang kedua, iri hati. Artinya apa? Kamu lebih beruntung dari saya nggak beruntung. Jadi pertengkaran, perselisihan itu datang karena kita merasa sebagai yang dirugikan dan bukan diuntungkan. Coba suami istri bertengkar. Kalau satu-satu ngalah, bisa tengkar nggak? Bisa lanjut nggak tengkarnya kalau satu ngalah? Tapi kenapa tidak mengalah? Dia rasa kalau aku ngalah kau keenakan kan? Kau lebih enak kan? Betul? Jadi tengkar terus. Betul? Yang ini bilang kau tidak tunduk kan? Berarti apa? Ada yang merasa kurang mendapatkan yang dia mau. Ada yang merasa sudah memberi berlebihan. Sehingga dia rugi kan? Itu kan pertengkaran. Makanya banyak gereja pecah, jemaat bisa minggat. Kenapa? Sementara belum ada sinode baru masih aman. Begitu sinode baru masuk, bisa kacau balau itu kota. Kalau zaman dulu Paulus dan pergi menginjil, itu kacau balau kota itu. Sekarang sinode baru masuk, kacau balau. Langsung bilang sesat, hati-hati. Wah, nabi palsu. Padahal kita yang asli mana Om udah tahu bahwa dia palsu. Om juga palsu, iya. Tapi itu lebih palsu, lebih parah. Baik, jadi yang kedua, iri hati. Kalau kita ribut, karena kita merasa kita lebih dirugikan. Betul? Loh, pernah ada orang iri dengan orang yang lebih miskin dari dia? Ada? Ada? Pernah enggak iri sama orang lebih miskin? Misalnya kita sebagai hamba Tuhan, saya pernah, waduh saya iri sama dia hidupnya lebih sulit dari saya. Bisa? Pernah enggak? Pasti, kok enak ya pelayanannya, baru 5 tahun sudah punya jemaat banyak. Amin? Amin? Apalagi enak dia loh, sini mbok-mbok, sana pakai taci. Haleluya. Waduh. Kesukaan saya adalah gereja pedalaman. Setiap saya diajak, Pak, kita masuk pedalaman, saya tidak pernah bilang, sebentar aku lihat jadwal. Saya langsung bilang, kapan kita masuk? Pak, di pedalaman nggak ada uang, tidak ada uang. Bagaimana kita tega mengambil persembahan pendeta? Yang pernah saya masuk salah satu kabupaten, ya, di pedalaman. Saya tanya bapak pendetanya, Pak, bapak satu bulan berapa? Total dia katakan, persembahan tiap minggu, tiap ibadah sama perpuluhan jemaat 60.000. Baik. Dalam hatiku, bagaimana kok hidup dengan 60.000? Betul. Tapi aturan kan, tiap kali ada pembicara tamu kan masih dikasih persembahan, betul? Betul. Apa rela saya gak ambil itu persembahan? Dia dapat 60.000 satu bulan. Saya bilang tidak, Pak. Kami datang untuk memberkati, bukan untuk ngambil duit. Tapi saya suka. Kenapa? Lah yang gaji aku Tuhan, bukan jemaat. Yang gaji aku bukan orang yang aku korbankan, yang aku gembalakan, bukan. Tapi kalau kita berpikiran, aku digaji oleh orang yang aku gembalakan. Ya. Pemilik domba siapa? Yesus. Betul? Tugas kita ngurusi domba. Digaji siapa? Apa? Potong itu domba sebagai gaji. Sembelih itu domba sebagai gaji. Begitu? Begitu? Banyak hamba Tuhan tidak mengalami terobosan keuangan. Banyak hamba Tuhan pinjam telepon sana tidur di sini. Walaupun mungkin dia punya uang, tapi bukan karena iman kepada Tuhan, tetapi karena iman mental. Saya selalu mengajar, ayo kita percaya Tuhan sepenuhnya. Tapi bahkan Tuhan memberi lewat manusia, betul. Tuhan memberi lewat manusia. Tetapi kalau Tuhan memerintahkan manusia, waktu Elia di tepi sungai Kerit, Tuhan katakan, pergilah ke Sarfat, aku sudah memerintahkan seorang janda. Janda itu kaya raya? Miskin. Dan dia pergi. Dan benar janda itu memberikan dia satu penganan. Dipelihara tuh. Makanya saudara, kita nggak boleh jadi ahli Taurat. Kita nggak mau masuk, tapi kita halangi orang masuk. Kita harus mengalami bagaimana hidup bergantung sama Tuhan. Kita harus mengalami hidup minta sama Tuhan apapun. Saya kenal banyak pengusaha nasional.
termasuk pengusaha internasional di luar negeri. Tidak ada satu orang pun yang saya pernah mengatakan kami butuh dana, kami punya acara begini, kami punya proyek ini. Tidak pernah sampai detik itu. Kalau sekali saya ngomong uang pasti terpikir. Salah satu orang 10 terkaya di Indonesia kenal baik. Ada apa-apa, undang saya ke rumahnya ngomong. Tidak pernah saya katakan, Bapak perlu berdoa. Kalau Bapak tergerak, tidak pernah. Kenapa? Berharap ketemu? Berani nggak? Jadi orang seperti itu. Atau sebentar, Paci tadi nomor telepon Paci. Ya, kata enggak. Tuhan bilang, ini pekerjaannya siapa? Engkau. Mintanya ke siapa? Ke situ. Tuhannya pilih. Ada pekerjaan Tuhan, minta ke Tuhan. Kan ada orang mengajar Tuhan menjawab doa-doa. Mintalah ke dia, bukan ke tempat lain. Mungkin saudara bilang, ya Bapak mungkin punya uang banyak, maka Bapak bisa begitu. Tidak. Ketika aku diproses oleh Tuhan tidak punya apapun. 4 tahun aku menabur hasil persembahanku setiap hari khotbah. Di tempat-tempat yang berjuta-juta satu sesi. 4 tahun aku persembahkan dan aku belum punya uang. Kalau kita kaya kita beri, gampang. Kita diproses, sekarang tidak punya apa-apa. Mobil belum punya. Rekening di bank hanya 3 juta. Hanya itu. 4 tahun. 4 tahun. Tiap khotbah Tuhan bilang itu bukan buat kamu. Tiap khotbah Tuhan bilang itu buat ibu yang duduk di belakang. Itu buat bapak yang sedang. Itu selalu. Dan ku keluarkan. Bergantung ke Tuhan. Jangan kebiasaan kita. Mari saudara sebentar lagi Paskah. Mari saudara beri ke tata sumbang telur Paskah. Pada setiap minggu pungut persembahan. Ada Paskah pungut lagi. Memang kiri dan miskin. Betul. Betul. Uang persembahan itu kemana semua? Tiap kali ada acara minta lagi. Betul. Itu rohnya siapa? Anak sulung. Dia sudah terima warisan. Waktu anak bungsu minta, bapaknya panggil dua-dua, bagi 2. Amin. Si bungsu dapat, si sulung dapat, toh? Iya apa tidak? Si sulung begitu bungsu pulang dia bilang apa? Bapak, aku mau ngadakan pesta saja, kau tidak pernah berikan aku seekor anak. Apa? Anak domba. Lu harta sebagian sudah diberi, anak domba pun masih minta lagi. Itu roh anak sulung. Minta lagi. Makanya banyak orang dunia yang tidak percaya Tuhan bilang apa? Zaman sekarang itu gereja adalah bisnis. Banyak. Uang saja. Kau banyak uang, putar uang. Tuhan akan berkati kalau kau beli lebih banyak. Kalau kau beri lebih banyak. Berarti orang kiri tidak bisa beri, tetap miskin. Amin. Betul. Jadi coba saudara dan saya perhatikan di sini. Iri hati artinya dia lebih untung, saya rugi. Dia lebih potong orang iri tentu saja sama orangnya lebih. Berarti kenapa bisa suami istri bisa tengkar? Karena kau merasa kau dirugikan, dia yang untung. Betul. Jadi jangan saya sudah ngalah loh Pak. Kau sudah hitung kan jumlah mengalami. Gitu? Itu iri hati toh. Kalau kau tidak iri, ya sudahlah, memang aku ngalah. Aku ngalah. Betul, terpujilah nama Tuhan yang memberikan aku. Aku menjadi istrimu. Amin. Amin. Loh, iya. Karena jadi istri pendeta belum tentu bahagia. Saudara pikir jangan sampai dia merasa istri pendeta pasti bahagia. Belum, Bang. Istri pendeta pasti selalu bilang glory haleluya. Ya. Bagaimana sus ada makanan di rumah? Glory. Terserah hari ini tidak ada beras. Haleluya. Selalu memang kita diwajibkan mengucap syukur dalam segala perkara. Bukan kita munafik, memang harus begitu. Tidak boleh bilang sus maaf, beras kami sudah habis. Berlututlah Tuhan kirim. Saya tidak pernah meminta kepada siapapun. Pemilik mall di Jakarta banyak kenal saya. Aku tidak pernah bilang mari bantu.
Saya selalu bilang, Tuhan, kalau kau kasih aku visi pedalaman, kau kirim uangnya tanpa minta. Aku tidak mau jadi pengemis. Kalau kau kasih visi renovasi gereja, kau kirim uangnya. Aku tidak mau pengemis, bikin proposal. Dan Tuhan kirim, Tuhan tidak tuli dan buta. Kenapa bisa dipercaya? Karena tidak penyunat palsu. Betul? Yang tidak disunat, dia sunat. Cilaka. Jadi yang kedua, iri hati. Tetapi kamu tidak mencapai tujuh, lihat saudara. Ya, sudah apa? Memakai kekerasan, tapi tidak mencapai lihat. Betapa malangnya orang-orang yang seperti ini. Sudah memakai segala macam cara, tapi tujuan tetap tidak tercapai. Pasti. Sering kita ingin mencapai Tuhan jemaat dewasa. Atau Tuhan saya jadi orang Kristen ingin diberkati. Kita nggak perlu pakai kekerasan, nggak perlu pakai pertengkaran, nggak perlu pakai hitung-hitungan. Sudah berapa kali kita ibadah dan lain-lain. Sudah berapa tahun kita berdoa, nggak perlu dihitung. Tuhan nggak pernah janjikan kalau kita berdoa setahun dia jawab. Amin. Ada nggak ayatnya? Ada? Kalau engkau rajin 1 tahun tidak pernah bolong-bolong ke gereja, aku pasti jawab. Ada ayat begitu? Itu ada Wahyu 2, betul? 2 Wahyu. Amin. Wahyu kan 1 ayat, 1 pasal, maafkan 1 buku. Saudara bikin 2 wahyu, pewahyuan terbaru, amin. Itu disesat. Baik, lagi sedikit saudara ya, tenang, jam 9. Bentar lagi tutup, tenang, saya juga mau pulang. Ya. Lalu kamu bertengkar, kamu lihat lagi. Coba lihat urutan ayat ini, ayat pasal 2. Kamu menginginkan sesuatu, kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati. Loh, kalau sudah membunuh, mati toh? Mati enggak? Loh, namanya pembunuh kan mati. Kalau pasal membunuh berarti yang ditusuk mati. Kalau cuma dibacok enggak mati itu bukan pembunuh, penganiaya berat. Itu pasalnya. Ya, bisa dibedakan. Pembunuh sudah matikan. Terus saudara, lalu kamu bertengkar, kamu lah, coba itu sudah memateni orang terus bertengkar berkelahi. Bisa enggak jenazah itu bangkit lagi ngelawan? Bisa? Bisa tidak? Tidak bisa. Berarti apa? Kalau kita sudah doyan kekerasan, ya, kita suka memaksakan mau kita. Terus kita mulai timbang-timbang, banding-banding dengan mungkin pelayanan orang lain, hidup orang lain, ada iri hati dan lain-lain. Saudara perhatikan. Maka saudara bilang, musuh kita tidak 1, 2, 3, 4 tidak pernah selesai orang-orang yang kita akan musuhi. Hati-hati. Ya. Sangat sulit saudara membuat hamba Tuhan mau bersatu. Karena mereka sudah saling menghakimi, itu aliran begini, itu aliran begini, itu aliran begini. Bahkan saya sering kalau diundang khotbah, ditanya dulu, Bapak sekolah Alkitab di mana? Ada gereja yang alergi sama sekolah Alkitab di A, ada gereja yang alergi sama sekolah Alkitab B, karena dianggap alirannya berbeda. Saya tidak sebut di sini karena di sini banyak orang awam. Kalau kita sesama hamba Tuhan, semua saya akan bongkar, saudara pasti tahu. Sekolah Alkitab ini tidak akan gereja ini mau pakai. Sekolah Alkitab ini itu sudah biasa. Ya, tukar mimbar pun nggak boleh kalau lain-lain, betul? Ya dong, harus aliran kita, amin, karena kita ini aliran paling bersih, amin. Begitu. Saudara, saya nggak bisa, ya, walaupun saya di bab Islam, walaupun saya ikut sinode, saya nggak sefanatik itu. Kan katanya dalam Yesus kita bersaudara, amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Tapi di luar kita bersandiwara. Amin. Kembali di terakhir. Kamu tidak memperoleh apa-apa. Lagi Tuhan bilang coba. Kamu tidak memperoleh apa-apa. Lah tadi coba lihat. Kamu tidak mencapai tujuanmu. Lagi kamu tidak memperoleh apa. Coba saudara, ini hidup yang benar-benar sia-sia. Sudah segala macam upaya, betul, mencelakakan orang, menyakiti orang, dan tidak mencapai tujuan, terus tidak dapat apa-apa lagi. Coba bayangkan, semua sia-sia. Karena kamu tidak. Apa kata firman selanjutnya? Karena kamu tidak. Padahal semua kita suka berdoa, toh, amin. Amin, bangun pagi berdoa, amin, mau makan berdoa, amin, mau tidur berdoa, amin. Tapi kenapa kita tidak memperolehnya? Kita tidak memperolehnya. Pasal 3 mengatakan, karena ingin menghabiskannya, memuaskan hawa. Saya akan selesai di sini. Ketika si anak bungsu ingin meminta warisan,
Dia bukan ingin minta warisan supaya dia kemudian punya usaha sendiri, dia bisa berbisnis sendiri, dia mengembangkan kekayaan warisan itu sendiri. Betul? Sesudah dia terima warisan, dia pergi jauh. Betul? Kata firman? Betul? Kenapa banyak saudara dan saya tidak betah berdoa berlama-lama meminta sesuatu? Karena intinya saudara dan saya memang bukan mau dekat sama Tuhan, cuma mau duit dan berkat Tuhan tanpa perlu dekat. Betul? Betul? Anak bungsu begitu terima dada, dia pergi jauh. Jadi ingin muaskan hawa nafsu, kenapa? Supaya aku tidak diawasi papaku, supaya aku tidak diurusi papaku, supaya aku bisa melakukan semua yang aku mau. Dia pergi jauh. Dia tidak bilang papa kasih aku warisan, supaya aku bisa mengembangkan usaha sendiri. Dia pergi jauh bawah. Untuk apa? Supaya dia bisa laksanakan semua yang dia mau, betul? Tanpa bisa ditegur orang tuanya, diawasi dan lain-lain. Perhatikan. Banyak orang Kristen ingin diberkati, ingin diperkaya. Banyak hamba Tuhan ingin pelayanannya diberkati, pelayanannya dibesarkan. Tujuannya untuk apa? Memuliakan Tuhan. Supaya aku tidak lelah berdoa minta jiwa-jiwa. Betul? Sudah penuh gereja aku sama jiwa-jiwa. Amin. Walaupun pendeta lain kau buat sakit jiwa. Amin. Betul. Supaya kenapa? Kita punya banyak persembahan. Supaya kita bisa pakai mewah-mewah semua. Supaya tidak ada orang anggap kita enteng kalau di dalam pertemuan. Semua orang kalau kita masuk orang hormat. Ini paling besar di Kudus misalnya. Ini paling semua orang tahu. Saudara lihat aja. Si bungsu menerima untuk dia bebas melakukan semua kehendak. Dia tidak perlu dekat sama bapaknya, dia bisa minggat jauh. Banyak orang kemudian, saudara, kenapa dia tidak suka berdoa dengan tekun? Karena dia tidak suka dekat dengan bapaknya. Kenapa kalau permintaannya tidak diberi, dia tidak terus berdoa? Karena memang tujuannya berdoa bukan untuk dekat, hanya minta. Sudah minta, dia tidak berdoa lagi. Kita dulu masih perintisan, kita berdoa siang malam, puasa setiap saat. Sudah selesai punya jemaat, tiap bulan persembahan lancar, perpuluhan lancar, kapan puasanya? Jam 9 sudah gemetar, masuk lagi. Kalau masih masa perjuangan, betul? Gunungkan kudaki, betul? Demi jiwa-jiwa, amin. Kembali ke bawah, saudara. Semua kau minta untuk kau habiskan, untuk memuaskan hawa nafsu. Tidak salah kita menginginkan pelayanan, tidak salah kita ingin usaha kita diberkati, tidak salah kita ingin rumah bagus dan lain-lain. Tapi tetap Tuhan katakan, jangan seperti anak sulung, jangan seperti anak bungsu. Kuberi dia pergi, kuberi dia menjauh. Sekarang aja udah belum benar-benar diberi, masih butuh untuk diberi, udah nggak mau dekat, apalagi udah diberi, amin? Amin. Kok diam? Dia pergi, dia berfoya-foya, dia habiskan semua menurut maunya. Saudara perhatikan, ya. Saudara terima duit pun nggak bisa sembarang pakai. Kita hamba Tuhan pun terima persembahan nggak bisa sembarang mau kita. Ketika saya sudah jadi hamba Tuhan yang mulai ada duit, mulai bisa beli mobil dan segala macam. Saya paling hobi mobil Jeep sampai hari ini. Saya nggak suka sedan karena saya anggap itu mobil orang perempuan. Seperti pelayanan seperti ada satu orang pengusaha, mobilnya bagus sekali, sudah renovasi, jok sudah recaro semua yang bagus. Saya tanya, Bapak mau jual, mau harga berapa? Oh, aku punya uang, aku mau beli. Saya merasa saya bisa, ini uang sudah Tuhan beri, mau aku pakai selama bukan untuk yang aneh-aneh, tetap benar. Tanya Tuhan, dia tetap berhak atas semua yang dia berikan. Saya telepon papa saya bilang, Pak, aku mau beli mobil. Karena Jeep saya jual 2 biji dulu, saya mau beli. Dia tanya, kamu ada uang? Ada. Ya sudah, belilah. Begitu saya tutup telepon, Tuhan katakan dengan jelas di suara Roh Kudus, oh begitu. Kalau sudah punya uang nggak tanya aku lagi. Sejak itu terima uang pun saya tanya Tuhan. Banyak pengusaha besar kasih saya maaf Pak, bisa puluhan miliar. Mungkin kau kaget. Tapi
berdoa dulu. Tuhan, ini aku terima atau tidak? Jangan begitu lihat. Glory, haleluya. Ketika Esther sebelum menjadi ratu, dia diuji oleh Ahasiweros. Betul? Dikasih lihat semua kekayaan. Dan Alkitab catat Esther tidak meminta apa-apa. Betul? Betul? Maka dia menjadi ratu. Jangan bilang, ya tidak salah kalau aku melayani. Lembu yang mengiring tidak boleh diberangus. Jadi sambil kerja sambil makan. Lebih banyak makannya. Apa kerjanya akhirnya? Kembali. Kenapa kita misal dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam hidup sehari-hari, ya, dalam hubungan keluarga kita penuh dengan pertengkaran. Kita maksakan kehendak kita saja diturut. Kita nggak peduli orang lain punya hati, perasaan, kepentingan dan segala sesuatu. Ya kan? Bahkan sampai membunuh kan. Tapi habis itu tengkar lagi. Sama siapa? Nggak mungkin sama orang yang dia bunuh. Karakter buruk itu akan membuat kita sama orang lain juga terus bikin masalah. Itu kata firman tadi. Terus Tuhan bilang, karena kamu tidak berdoa. Ayatnya di bawah bilang, kamu berdoa tetapi semua yang kau minta untuk memuaskan. Hati-hati dengan roh bungsu, kekristenan yang tidak dewasa. Hati-hati. Hati-hati juga dengan Kristen yang sepertinya dewasa, anak sulung. Dia selalu merasa pemberian itu kurang. Betul. Bapak belum pernah memberikan seekor anak domba. Nah, coba baca ayat di atasnya. Betul. Sesudah itu Bapak itu membagikan kepada mereka, kata firman, betul. Bukan nanti benar tidaknya. Dibagi semua, si bungsu dapat, si sulung dapat. Si sulung tetap merasa kurang. Anak domba pun dia tidak mau ambil dari domba warisannya yang dia dikasih, dia tetap minta lagi. Hati-hati kalau saudara melayani Tuhan. Semua minta lagi. Itu rohnya nafsu. Maka ketika saudaranya datang, si bungsu, dia tidak mau masuk, dia marah. Bapaknya pun panggil dia tidak mau. Roh bungsu, roh sulung, Tuhan pun dia berani lawan. Bapaknya dia berani lawan. Kalau roh bungsu ingin jauh dari Tuhan, yang penting berkat Tuhan, yang penting warisan, yang penting kekayaan, masalah dengan dekat tidak dekat, benar tidak benar hidup tidak masalah. Ya, dua-duanya parah. Dua-duanya jelek. Jadi sebentar lagi Paskah, betul? Betul? Loh, sebentar lagi Paskah bukan? Ini sudah bulan berapa sih? Jadi jangan sekarang, mari antar telur. Telur aja minta lagi, ayo. Kasihan. Betul? Betul? Katanya beri. Kapan kita yang mengajar mereka? Ini dari kita. Ini dari perpuluhan yang kau beri ke kami keluarkan lagi. Halo? Kok sepi? Kami sedang menghayatinya, Pak. Dan kami rasa tadi mestinya kami tidak datang. Kami tidak peka, maka kami datang, silakan. Mungkin roh sudah mengingatkan kami jangan datang. Betul. Rohnya siapa? Ingat, kabar baik hanya untuk orang-orang yang mau taat. Untuk orang Farisi, Saduki, ahli Taurat, kedatangan Yesus adalah kabar buruk. Karena mereka dibongkar habis-habisan dan ditegur habis-habisan sama Tuhan Yesus. Sekarang kita pilih. Jadi siapa? Selesai. Sudah tuh. Kita berdoa sekarang. Ya. Sudah, tidak ada kumpul persembahan. Jangan takut. Ya. Itu tidak dipakai di tempat ini. Bapak sudah hamba sampaikan. Tuhan Yesus sudah hamba sampaikan. Hamba terbatas kata-kata hamba, pengetahuan hamba, kebisaan hamba menjelaskan supaya dimengerti sangat terbatas. Tapi rohmu yang akan menjelaskan lebih yang kau maksudkan ke dalam setiap kami. Tuhan, tolong kami menjadi orang yang pendamai. Tidak suka memaksakan kehendak kami sendiri. Tidak peduli orang lain. Bahkan merasa kami yang dirugi, orang lain yang untung. Tuhan,
Juga jangan sampai kami memusuhi semua orang. Tuhan Yesus, kami tidak dapat apa-apa. Apapun dengan kekuatan kami tidak peroleh karena kami tidak berdoa kepada Tuhan. Berarti semua keinginan kami harus kami bawa dalam doa, bukan dengan kekuatan sendiri. Juga yang kami ingin jangan kami untuk melimpahkan dengan hawa nafsu seperti si bungsu. Juga jangan seperti si sulung, Tuhan. Tapi seperti Engkau ya Bapa, anak Bapa di surga. Terima kasih. Bahwa mungkin ada lawatan Tuhan di tempat ini. Mungkin ada yang dapat sampaikan, hamba sampaikan. Kalau tidak, tidak. Mari Tuhan. Kalau tidak, tidak. Selesai. Tapi kalau ada pesan Tuhan, kita sampaikan. Mari Tuhan. Amin. Saudara, ini penyakit umum, bukan penyakit khusus, ya. Bukan pinggang, tapi punggung. Siapa yang ada keluhan di punggung? Saya pun kemarin tadi pagi bangun sakit sekali pinggang diri saya. Ya, itu pinggang tapi tadi. Ya sempat. Saya kadang-kadang pinggang sakit sekali. Ya, tapi ini punggung. Punggung beda sama pinggang. Pinggang lebih bawah, punggung lebih atas sih. Adakah anak Tuhan di sini? Ya, umat Tuhan di sini yang memang sering ada di punggung. Bukan pinggang lebih bawah, punggung lebih atas. Kalau pinggang bisa duduk lebih lama, misalnya pegal naik mobil jauh, pegal itu pinggang. Tapi kalau punggung lebih atas, adakah orang di sini? Kalau tidak ada, kita selesai. Iya, ibu berdiri saja. Kita tidak tumpang tangan. Saudara, kenapa tidak tumpang tangan? Tuhan Yesus juga tumpang tangan, betul. Tapi sering juga Tuhan Yesus tidak tumpang tangan, dong. Perwira Kapernaum punya anak, Tuhan Yesus pergi sana nggak tumpang tangan? Tidak, dia bilang pulang. Ada waktunya Tuhan Yesus tidak main tumpang. Jadi jangan selalu tumpang tangan, jangan juga selalu tidak tumpang tangan. Kan tadi pemimpin pujian terserah Roh Kudus, toh. Amin. Nah, kita mau berdoa sekarang. Ayo hamba Tuhan yang melayani sekarang arahkan tangan kemari. Doakan supaya itu punggung tidak sakit lagi. Berdoa sendiri, saya berdoa. Berdoa dengan kata-kata yang jelas, toh. Masa ini kita tenging dalam hati. Engkau menjamah mereka, hamba-Mu, anak-Mu Tuhan, supaya bagian yang sakit ini tidak boleh kumat lagi selamanya. Seumur hidup mereka penyakit ini tidak boleh masuk lagi ganggu mereka, tapi sempurna kesembuhan itu. Karena Tuhan membuat segala-galanya jadi baik, baiklah mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Saudara, saya merasa, silakan duduk. Saya merasa ada orang yang punya masalah di salah satu telinganya di tempat ini. Saya nggak tahu telingamu sedang kenapa, ada rasa apa gitu. Siapa orangnya? Bukan kedua, hanya satu. Ada. Sudah berapa lama itu Pak? Saudara perhatikan. Karunia-karunia ini hilang di gereja Pentakosta sampai hari ini. Saya orang CPDI. Kenapa hilang? Kenapa mesti tunggu Benny Hinn datang baru terjadi mujizat? Kenapa mesti tunggu hamba-hamba Tuhan besar Jakarta baru terjadi mujizat? Kenapa kita hamba Tuhan kecil begini tidak terjadi? Karena kita undang dia, habis itu tidak izinkan dia bicara di tengah jemaat. Kalau undang dia sekarang selesai kita doa, Tuhan bicaralah apa mau. Aku sudah sampaikan kehendakmu, tapi mungkin ada lawatanmu khusus buat anakmu, bicaralah. Kasih dia bicara. Undang dia hadir, tidak pernah kasih dia bicara, bagaimana? Selesai kita tutup dalam doa, Tuhan bilang, aku diundang mau apa? Ini yang hilang. Betul. Mungkin besok kalau saudara lihat, oh kalau Bapak Pendeta, siapa namanya? Yang sekarang di Medan. Oh, kalau itu bisa, dia hamba Tuhan besar. Kalau kita kecil tidak bisa. Yesus yang kita layani sama semua, betul? Sama. Entah kita besar kecil, dia sama. Amin. Ini yang hilang. Saudara, ibadah kita tidak menunjukkan kuasa Tuhan. Ibadah kita tidak menunjukkan Yesus benar-benar ada. Cuma katanya ada, katanya hadir. Ngapain dia hadir? Kita mau berdoa. Yang Mama Tuhan arahkan tangan kemana? Saudara yang doa, minta itu semua total telinga yang sering ketegangan. Sekarang
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kau jambah hamba-Mu sampai sempurna. Tidak ada keluhan lagi. Sehingga dia tahu yang dia layani adalah Allah yang Maha Dahsyat. Yang dia layani adalah Allah penyembuh. Yang dia layani adalah Tuhan yang begitu luar biasa. Maka jadilah dia baik. Karena Yesus sanggup membuatnya jadi baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Aneh. Ada satu lagi yang terakhir. Siapa yang punya masalah di lututnya? Sering lututmu itu rasa tidak nyaman. Siapa orang yang kau sering rasa lututmu tidak sehat? Ada orang yang baik. Pegang bagian lutut yang sakit itu sekarang. Saya mohon hamba-hamba Tuhan, para gembala mungkin yang hadir, arahkan tangan ke mereka dan doakan mereka. Doakan mereka sungguh-sungguh supaya sembuh total. Ya, karena kita katakan bahwa penyakit kita lah yang ditanggungnya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mereka ibadah dan benar-benar ada di sini Engkau. Bukan dari kata orang, bukan dari iman, tetapi dari kenyataan Engkau ada di tengah-tengah kami. Jamalah mereka semua. Jamalah mereka semua. Jamalah mereka semua. Jamalah mereka. Terima kasih. 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 Terima kasih Allah Kudus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus sama selesai menyampaikan firman Tuhan dan menyampaikan penyataan Roh Kudus di tengah-tengah kami semua. Haleluya. Amin. Jadi sampai di sini ibadah kita, saudara. Ya. Tidak ada ibadah tambahan, tidak ada persembahan. Ya, karena seperti itulah visi yang diberikan Tuhan kepada saya. Membuka persekutuan, bukan gereja, bukan sinode baru, tapi persekutuan-persekutuan untuk mendewasakan orang-orang Kristen, persekutuan yang tidak bicara tentang uang, persekutuan yang tidak memungut uang, ya, tapi benar-benar persekutuan hanya apa yang Tuhan mau. Ya, jadi tidak ada persembahan apapun di sini, dan kami juga tidak minta dukungan duit dan lain-lain. Ya, tidak ada urusannya. Kalau memang Tuhan yang suruh, Dia akan kirim. Kalau bukan Tuhan yang suruh, kita usahakan dengan kekuatan sendiri juga. Tetap akan seperti tadi. Ya. Sudah membunuh, tengkar lagi sama siapa? Akan terus minta lagi. Mungkin jemaat itu bosan diminta dia pergi. Kita minta lagi sama yang baru. Kita terus akan secara berulang. Tidak ada putus-putusnya lingkaran setan. Ya. Jadi sekarang saudara yang hadir, kita mengerti. Ya. Natal sudah berlalu. Ya kan? Yesus sudah lahir loh. Sekarang Dia melayani. Tempatkan diri sebagai apa? Pilih hari ini. Kalau sebagai murid, Dia katakan apapun, kita tidak akan pergi. Betul? Di Kapernaum Tuhan bilang, kamu juga tidakkah kamu pergi seperti mereka? Petrus jawab, kemana kami harus pergi, Guru? Perkataanmu adalah perkataan yang, padahal waktu Tuhan khotbah kan ada semua orang kan, termasuk murid-murid dengar juga, murid-murid tidak pernah tersinggung. Murid-murid tidak seperti orang Farisi, dia bilang, Guru kok menyinggung kami? Tidak pernah tersinggung. Sekeras apapun Tuhan berkhotbah mengajar, murid-murid terima. Itu ciri-ciri murid. Jadi kalau kita yang jemaat, jangan tersinggung, jangan marah kalau hamba Tuhan berkhotbah keras. Kalau kita hamba Tuhan mimbar, jangan pernah takut khotbah yang benar, sekalipun itu keras. Aku terkenal sebagai hamba Tuhan yang sangat keras di mimbar. Banyak pendeta takut kasih aku mimbar. Maka Tuhan memberkati aku lewat para pengusaha besar.
lebih mantap lagi duitnya daripada lewat khotbah gereja. Betul? Betul? Gereja ditutup, aku tidak boleh khotbah, tidak masalah. Aku cukup berangkat Jakarta, konseling sebentar, aku 20 juta sudah di kantong bawa pulang. Aku khotbah di mimbar di gereja-gereja paling 1 juta. Kenapa takut? Kau jadi hamba yang benar. Tuhan bukanlah penjajah Belanda yang memaksa engkau kerja prodi. Betul, Tuhan bukan penjajah Jepang yang memaksa engkau kerja romusa. Dia memberi upah yang layak buat hamba-hambanya. Jangan hidup dari jemaat, tapi hidup dari Tuhan. Jangan iman bisik-bisik telepon sana sini, telepon Tuhan langsung. Tuhan punya banyak bendahara di bumi yang bisa dia perintah mengirimkannya kepada kita. Jangan khawatir tidak kenal siapapun, cukup engkau dikenal Tuhan. Itu sudah cukup. Maka Tuhan bisa perintah siapapun untuk mengirimkannya kepada. Layani dengan sungguh-sungguh dengan hati. Jangan lihat dia kayak mesin embok-embok atau taci-taci. Dia adalah umat Tuhan. Dia adalah biji mata Tuhan. Tidak perlu berlebih-lebihan menghormati. Wajar-wajar saja. Kita hamba Tuhan, bukan hamba uang. Pegang kebenaran. Tetap jadi hamba Tuhan yang benar. Jangan ingin jadi hamba Tuhan yang benar. Lebih penting jadi hamba Tuhan yang benar. Saya kenal dengan keluarga Agung, ada ibunya di sini. Saudara tanya dia, pernahkah aku minta 1 rupiah kepadanya? Dia ada. Apapun yang kubutuhkan, aku berlutut dan meminta kepada Bapakku. Apa yang kubutuhkan di pelayanan, ku minta kepada yang empunya pelayanan. Itu baru iman. Maka saudara akan bisa ngajar orang iman dengan nyaman. Karena engkau sudah masuk ke dalamnya, engkau bisa bawa orang, ayo masuk lebih dalam. Ayo. Kita alami dahsyatnya Tuhan. Kita buktikan Tuhan hebat karena kita mengalami. Jangan suruh orang, ayo alami, percaya ngalami, tapi kita sendiri tidak pernah mengizinkan proses untuk mengalami. Kalau saya mau, saya bisa punya rumah lebih mewah daripada siapapun di kota ini. Walaupun mereka mungkin eksportir. Pernah 1 rumah 3 lantai. Garasi mobilnya saja bisa 8-12 mobil itu. 3 lantai. Dapurnya saja pantry. Saudara tahu nama pantry? Di dapur itu ada namanya bagian pantry, bagian cuci-cuci. Itu namanya pantry. Itu pantrynya saja 1 miliar. Belum dapurnya seluruh. Aku tidak menerima. Dan sampai hari ini rumah itu kosong, tidak ditempati. Karena pengusaha itu punya rumah terlalu banyak. Aku tidak bersedia menerimanya. Jadi hamba Tuhan yang benar, bukan yang benar. Prinsip utama adalah benar. Masalah kenal, tidak kenal, tidak masalah. Yang penting benar. Saudara dan saya pegang kebenaran, maka bukti kebenaran firman, janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kelimpahan Tuhan terbukti dalam hidup kita. Tapi kalau kita tidak mau melakukan, bagaimana minta bukti kalau tidak mau melakukan? Bagaimana tidak bisa mengalami kalau tidak mau mengalami proses untuk sampai mengalami? Banyak orang fitnah saya begini-begini, kok tidak peduli urusanmu sama Tuhan. Besok ketika pengadilan kau disuruh ke kiri atau ke kanan, selesai, aku sudah bela diri. Enak dong hidup begitu. Betul? Daripada kita cari, kita berantem sama orang tuh ribut. Besok pengadilan Kristus yang membuktikan. Amin. Amin. Besok seluruh manusia dikumpul, diadili dong. Tuhan bilang, kiri kau, kambing. Betul? Kalau dia bilang hambaku, kau ke kanan. Hai, aku bilang dadah, berpisah. Kita dilihat dong di pertigaan. Amin. Kau ke kiri, aku ke kanan. Dadah. Ya dong? Saudara, baik. Jadi sampai di sini ibadah sudah nggak pakai lagu tutup. Amin.
Biasanya kan mari kita tutup dalam doa, betul? Ditutup, amin. Akhirnya pulang karena udah ditutup, firman Tuhan nggak dibawa pulang, karena ditutup. Celakanya di situ, saudara, tanpa kita sadari, betul? Kita tutup. Terus apa? Ibadah kita tutup, sehingga apa? Mereka tidak menganggap di rumah juga berrukun sama keluarga itu merupakan bagian dari ibadah. Tidak, dianggap cuma pergi gereja nyanyi-nyanyi dengar firman itu ibadah. Padahal ibadah itu kan namanya di rumah pun namanya ibadah, betul? Mengasihi apa itu kan bagian dari ibadah. Iya apa ya? Karena sudah ditutup, mari kita tutup ibadah. Kita ya tutup cuma di gereja ibadahnya, di rumah masalah ribut, berantem, perang itu. Ya memang kita ibadah di gereja. Halo. Nah, nanti mulai pulang minggu depan jangan tutup doa. Amin. Sudah pulanglah dengan damai sejahtera, jangan bilang mari kita tutup. Betul, supaya tetap terbuka ini dari minggu sampai minggu depan. Amin. Minggu depannya lagi sambung lagi. Halo. Ya, enggak amin dong, enggak berani dong. Enggak berani dong. Nanti saya dipecat sama sinode. Ya bukan sesat. Karena tidak ada tutup dalam doa. Coba saudara baca di Musa kapan itu tutup dalam doa setiap ibadah? Ada? Ada? Tidak ada, jangan bimbang dong. Lebih baik mari saudara kita berdoa. Amin. Ya ucapkan berkat, tapi tidak boleh tutup dalam doa. Atau kita tutup ibadah kita, berarti di rumah nggak ibadah. Amin, di gereja doang. Amin. Makanya tanpa sadar kita menubuatkan yang buruk-buruk. Oke, udah selesai ya. Nanti bulan depan bagaimana saya mau berunding lagi sama Agung. Ya toh? Kenapa? Karena kan tujuan kita nggak ada persembahan. Ya, terus tujuan kita apa? Supaya orang-orang itu bisa bertumbuh, supaya orang-orang itu benar-benar ngalami Tuhan. Ya, nah, memang tidak mudah. Ini kota kecil, kota besar aja nggak mudah dikumpulin orang Kristen. Betul, betul. Apalagi misalnya kalau ada pendeta yang merasa terganggu dengan kehadiran kita, lu jangan datang, jemaat hati-hati, nabi palsu berjalan keliling. Amin. Nabi asli duduk. Mana ada ayatnya? Amin. Amin. Ya kenapa takut nabi palsu? Ajarlah jemaat yang benar. Udah itu biar dia kemana saja, karena sudah diajar yang benar, dia akan bisa pilah-pilah yang benar. Nggak usah dididik kayak anak kecil. Mama papa bilang mana benar mana salah. Mama papa bilang harus tiap hari benar salah. Betul? Halo? Saudara senang kalau anaknya tetap kecil begitu? Senang? Tidak pernah membesar senang? Senang? Kalau senang saya akan doakan keturunanmu akan kerdil semua. Mau? Senang tuh anaknya besar, senang tuh anaknya mandiri, betul? Senang tidak? Waktu kecil senang kita suapin, umur 15 tahun senang kita suapin. Saudara bilang kau bisa makan sendiri sana. Jadilah kita orang tua rohani yang senang anaknya bertumbuh. Jangan takut, ajar mereka yang benar di gereja. Udah itu dia mau pergi persekutuan, bagaimana kau pergi? Papa sudah ajar yang benar, papa tidak takut lagi. Gitu, jangan bilang papa ajar kau separuh-separuh, malah papa takut. Amin. Apalagi kalau papa punya kesalahan terbuka, kau lebih tahu. Jangan dihindarkan itu dalam nama Yesus. Amin. Baik, ibadah selesai, kita bubar. Tidak ada makan minum. Amin. Karena prinsipnya supaya nanti jangan datang karena ada makan minum. Amin. Ya.